Chapter 941. Pameran Perdagangan Bawah Tanah. Ketika Pak Tua Fu melihat pembudidaya berjubah perak, dia memanggilnya dengan nada yang akrab, "Hehe, Saudara Wang jarang muncul. Saya percaya bahwa Anda masih mengolah seni roh penyu dalam pengasingan. Bagaimana saya bisa berani mengganggu kultivasi Anda? Saya tidak punya pilihan selain berhenti mengolah seni roh penyu di lapisan ketujuh. Saya rasa saya tidak akan pernah mencapai tahap Mitnas Chainsaw dalam hidup saya. Namun, saya telah mendengar dari penjaga toko Zhao bahwa rekan Taois dengan kultivasi jiwa yang baru lahir telah tiba, dan bahwa dia ingin membeli rumah keberuntungan tersembunyi yang telah kami simpan selama ratusan tahun. Dengan Brother Fu yang menghormati pendirian kami dengan kehadiran Anda juga, bagaimana mungkin saya tidak datang dan muncul?" Kultivator berjubah perak kemudian berbalik untuk melihat Han Li dan memberi hormat sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar percakapan mereka, dia tahu pria paruh baya berjubah perak ini adalah Penatua Wang yang disebutkan oleh penjaga toko. Dia menyapu indera spiritualnya melewatinya untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator jiwa awal yang baru lahir, dengan kulit pucat yang tampaknya disebabkan oleh aspek tertentu dari suatu teknik. Han Li tersenyum dan membalas hormat Elder Wang. "Saudara Wang terlalu sopan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar pavilion keberuntungan tersembunyi Anda dan memutuskan untuk berkunjung." Ketika Pak Tua Fu mendengar ini, dia berbicara dengan terkejut, "Rekan Taois Han ingin berdagang untuk rumah keberuntungan tersembunyi?" Tech, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dari luar laut, Anda benar-benar murah hati. Tampaknya rumor tentang banyak harta karun di seberang lautan itu benar. Rekan-rekan Taois pasti bercanda. Ada beberapa bahan langka di luar negeri, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan tanah kaya Kekaisaran Jin. Kata-kata Han Li tidak meyakinkan kedua pembudidaya Nas Chainsaw, tetapi mereka tidak repot-repot mengejar topik tanah di luar negeri. Lain, jika seorang kultivator tingkat tinggi seperti Han Li keliru percaya mereka mencongkel, itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, penjaga toko Zhao muncul di belakang pembudidaya berjubah perak. Dia menempatkan dua kotak giok di depan Han Li, satu lebih besar dan yang lainnya lebih kecil, dan dengan bijaksana pindah ke samping. Karena Penatua Wang telah muncul, dia tidak perlu lagi berbicara. Penatua Wang memberi isyarat pada yang lebih besar dari dua kotak dan dengan sopan berkata, "Karena rekan Taois Han sangat tertarik dengan rumah keberuntungan tersembunyi pavilion kami, saya telah meminta barang itu dibawa ke sini bersama dengan kristal roh petir rekan Dao Fu. Anda dapat melihat apapun yang Anda inginkan." Pak Tua Fu menyeringai dan buru-buru berkata, "Kakak Wang, Anda akan punya banyak waktu untuk mendiskusikan rumah keberuntungan tersembunyi dengan rekan Taois Han. Namun, saya ingin menyelesaikan bisnis kami terlebih dahulu." Penatua Wang tersenyum menyerah dan berkata, "Itu akan baik-baik saja, Saudara Fu memang tiba lebih dulu. Saya tidak tahu bahwa Anda terburu-buru. Saya juga cukup tertarik dengan apa yang akan digunakan rekan Dao Han untuk menukarkan dengan Thunder Spirit Crystal." Han Li tersenyum juga ketika mendengar ini dan menamparkan kantong penyimpanannya untuk memanggil kotak kayu hijau seukuran telapak tangan ke tangannya. Itu disegel dengan jimat emas dan perak. Ketika Pak Tua Fu melihat kotak kayu, ekspresinya goyah. Han Li kemudian meletakkan kotak kayu di atas meja dan diam-diam mendorongnya ke arah Pak Tua Fu. Dia mengambil kotak itu dengan gembira dan menyapukan lengan bajunya ke meja, membuat yang lebih kecil dari dua kotak giok bergerak ke arah Han Li secara bergantian. Han Li mengambil kotak itu ke tangannya dengan ekspresi senang dan kemudian membukanya untuk mengungkapkan cahaya putih perak yang menyilaukan. Cahaya biru berkelap-kelip dari matanya, segera memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas benda yang menghasilkan cahaya itu batu putih perak seukuran kepalan tangan. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia mengulurkan jarinya ke arah itu. Seutas cahaya biru samar-samar bersinar dari jarinya dan dengan goyangan pergelangan tangannya, seutas cahaya menusuk batu itu. Ketika cahaya menyentuh batu, guntur terdengar. Kemudian,
beberapa busur petir tipis melompat keluar dari kotak dan menghalangi cahaya. Hanli menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Dengan suara yang sedikit kecewa, dia berkata, "Ya, ini memang Thunder Spirit Crystal. Sangat disayangkan kualitasnya biasa saja, tetapi saya harus membayarnya. Salah satu yang berkualitas tidak mudah didapat. Potongan kristal roh petir ini hanyalah sesuatu yang nyaris tidak berhasil kudapatkan dengan seluruh kekuatanku setelah menemukannya di dalam perut binatang roh atribut petir yang langka." Pada saat itu, Pak Tua Fu selesai memeriksa jamur esensi merah dan tampak cukup senang dengannya. Hanli dengan tenang membalas, "Namun, jamur esensi Scarlet saya benar-benar murni, dan tidak diragukan lagi merupakan tanaman obat kelas atas. Meskipun dia tidak akan melepaskan Thunder Spirit Crystal, dia juga tidak akan menyetujui perdagangan yang tidak menguntungkan." Dengan keterbukaan penuh, lelaki tua itu setuju, itu juga benar. Soal harga, Thunder Spirit Crystalku lebih rendah dari Scarlet Essence Mushroom berkualitas tinggi milikmu. Bagaimana kalau aku memberimu 30.000 batu roh untuk menebusnya? Tidak perlu terburu-buru, rekan Dao Fu. Hanli terkekeh dan meletakkan kembali Thunder Spirit Crystal di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Pak Tua Fu. "Bagaimana kalau kamu lihat dulu daftar ini? Mungkin Anda memiliki salah satunya atau memiliki informasi salah satunya. Jika saya entah bagaimana bisa mendapatkan bahan-bahan ini, tidak perlu memberi saya batu roh." Rekan Taois Han memiliki bahan lain yang dia butuhkan? Pak Tua Fu memasang ekspresi terkejut dan dengan cepat melihat melalui slip batu giok. Pada saat itu, Penatua Wang sedang melihat jamur di tangan lelaki tua itu dan matanya berkedip saat pikirannya mengembara. Segera, lelaki tua itu selesai melihat melalui slip batu giok dan dia menatap Hanli dengan aneh. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan tegas berkata, "Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Bahan-bahan ini terlalu langka dan saya tidak memilikinya. Namun, saya dapat mengarahkan Anda ke tempat di mana Anda mungkin dapat menemukan beberapa dari mereka." Hanli berkedip dan tersenyum misterius. "Apakah rekan Daoi bermaksud mengarahkan saya ke arah pelelangan yang akan datang?" Pak Tua Fu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sementara pelelangan besar akan menjual bahan-bahan yang tidak biasa, sangat tidak mungkin mereka akan memiliki barang langka seperti yang Anda inginkan. Lagi pula, para pembudidaya yang memiliki barang langka seperti ini lebih suka berdagang untuk mereka." Semangat Hanli terbangun ketika dia mendengar ini dan dia dengan cepat bertanya, "Dari nada bicaramu, sepertinya kamu bermaksud mengatakan ada semacam pertemuan rahasia." Pak Tua Fu memasang ekspresi aneh dan kemudian mulai berbicara dengan Hanli melalui transmisi suara. "Rekan Taois Han benar-benar orang yang bijaksana, tapi ini bukan pertemuan rahasia. Ketika lelang dekade berlangsung di ibu kota Jin, wajar saja jika pertemuan lain terbentuk di sekitarnya. Ada dua pertemuan utama. Pameran perdagangan terbuka yang diadakan oleh Sekte Dao yang benar di pasar yang diketahui semua orang, dan pameran perdagangan bawah tanah rahasia yang diadakan oleh Devil Dao. Barang-barang di sana sering tidak dibeli dengan batu roh tetapi dengan pertukaran barang. Tetapi karena ada begitu banyak barang langka yang dijual, dunia kultivasi telah menetapkan larangannya, dan hanya mereka yang memiliki pengetahuan tentang dunia kultivasi bawah tanah yang mengetahuinya. Ini akan sangat merepotkan Anda sebagai seorang kultivator asing. Tapi sebagai bagian dari kesepakatan, saya bisa memberi Anda referensi ke pameran dagang ini. Tentunya Anda akan mendapat banyak keuntungan darinya." Dengan mengatakan itu, Hanli mengerutkan kening dalam pikirannya dan kemudian berkata, "Jadi seperti itu. Kalau begitu aku harus bertanya apakah pameran dagang ini akan diadakan pada waktu yang sama. Meskipun saya terutama ingin menghadiri pameran perdagangan bawah tanah, saya juga tidak ingin melewatkan yang terbuka." "Sederhana saja," jawab Pak Tua Fu, "meskipun keduanya diadakan pada saat yang sama, bahan paling langka di pertemuan perdagangan bawah tanah sengaja ditampilkan setelah pelelangan besar selesai. Tentunya, materi umum akan berada di bawah perhatian Anda.
Anda tidak perlu khawatir kehilangan mereka. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li dengan cepat mengambil keputusan dan berkata, "Karena itu masalahnya, saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Saya sangat tertarik dengan pameran perdagangan bawah tanah ini." Pak Tua Fu bersukacita atas kesempatan menyelamatkan puluhan ribu batu roh. Bagus, saya melihat bahwa rekan Daoi Han juga orang yang lugas. Pada hari terakhir pelelangan besar, temui aku di luar paviliun keberuntungan tersembunyi. Pada saat itu, mereka tidak lagi berbicara melalui transmisi suara. Adapun Penatua Wang yang berdiri di samping, hatinya bergerak tetapi dia berhasil memasang senyum berseri-seri. Dengan pertukaran Thunderstone Crystal dan Scarlet Essence Mushroom, Penatua Wang tersenyum dan dengan sopan berkata, "Selamat telah mencapai kesepakatan. Rekan Taois Han, apakah Anda ingin sekarang melihat rumah keberuntungan tersembunyi di paviliun saya? Namun, itu akan jauh melampaui harga satu jamur esensi Scarlet berusia 1000 tahun." Han Li tersenyum dan dengan santai berkata, "Selama itu untuk kepuasanku, harganya tidak masalah." Senyum Penatua Wang semakin lebar setelah mendengar nada beraninya. "Sejak rekan Daoi mengatakan ini, saya yakin Anda adalah seorang kultivator asing. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengeluarkan Hidden Fortune Mansion untukmu. Silakan ikuti saya ke saku spasial yang paviliun saya perbaiki. Saya akan menunjukkan Anda rumah keberuntungan tersembunyi secara keseluruhan." Hati Han Li bergejolak dan dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Kantong spasial? Apa? Rekan Daoi belum pernah mendengar tentang kantong perlindungan? Penatua Wang menepuk tangannya dan kemudian berkata, saya lupa. Teknik rahasia untuk menghasilkan kantong spasial ini baru diteliti di Great Jin 1000 tahun yang lalu. Karena Anda orang asing, tidak heran Anda tidak mengenal mereka." Chapter 942. Kantong spasial. Kamu bisa memperbaiki air mata spasial menjadi kantong spasial? Bagaimana teknik menentang alam ini terjadi? Ekspresi Han Li berubah tak percaya. Teknik-teknik yang mempengaruhi ruang angkasa sangat luar biasa dan sangat mendalam. Dikatakan demikian, alat sulap yang paling umum dan penggunaan teknik spasial yang paling sering terlihat sebenarnya adalah kantong penyimpanan. Semakin tinggi kelas kantong penyimpanan, semakin banyak barang yang bisa ditampungnya, tetapi tidak peduli kualitasnya, itu tidak akan pernah benar-benar dianggap sebagai kantong spasial. Ada banyak pembudidaya yang percaya bahwa teknik spasial tingkat tinggi tidak ada di dunia fana dan hanya mereka yang berasal dari alam yang lebih tinggi yang memiliki kemampuan untuk melakukan teknik mendalam seperti itu. Keyakinan ini umumnya dipegang oleh para pembudidaya dari selatan surgawi. Akibatnya, Han Li sangat terkejut mendengar Penatua Wang menyebutkan bahwa teknik untuk menyaring air mata spasial telah ditemukan di Jin besar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Pak Tua Fu tersenyum dan berkata, "Rekan Taois Han tidak perlu terlalu terkejut. Apa yang disebut kantong spasial ini tidak sedalam yang Anda kira. Mereka hanyalah tipuan belaka." Penatua Wang tertawa masam dan berkata, "Itu benar. Bagi kebanyakan orang, kantong spasial tidak terlalu berharga bagi mereka. Tidak hanya mereka sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi juga memiliki banyak batasan dalam penggunaannya. Saya akan mengatakan tidak ada lebih dari selusin tempat di Jin besar yang memiliki kantong spasial buatan. Paviliun saya mungkin memiliki kantong spasial paling awal yang dibuat." "Yang paling awal, maksudmu?" Han Li mengangkat alisnya dengan heran. Penatua Wang menjawab, "Itu benar. Teknik rahasia ini awalnya diproduksi oleh 2 Grandmaster penyempurnaan alat paviliun kami, mungkin satu-satunya orang di dunia yang mampu memperbaiki air mata spasial. Sebenarnya, Hidden Fortune Rooms and Mansions dibuat dengan teknik penyempurnaan saku spasial yang telah kami teliti." Han Li terkekeh dan mendapatkan kembali ketenangannya. "Jadi seperti itu. Sekarang saya benar-benar ingin melihat kantong spasial misterius ini. Kakak Wang, silakan. Saya sudah pernah melihat trik ini sebelumnya."
Karena saya harus berurusan dengan jamur esensi Scarlet ini, saya akan pergi. Pak Tua Fu memberi hormat kepada keduanya setelah dia mengatakan ini. Penatua Wang membalas hormat dan berkata, karena Brother Fu memiliki masalah yang mendesak, saya tidak akan menghentikan Anda. Sampai jumpa di lain hari. Pak Tua Fu kemudian mengingatkan Han Li dengan transmisi suara bahwa dia tidak boleh melewatkan hari terakhir pekan raya perdagangan bawah tanah. Han Li mengangguk santai sebelum lelaki tua itu meninggalkan aula dengan langkah berdebar. Penatua Wang kemudian dengan sopan berkata, Saudara Han, ayo pergi. Saku spasial ada di belakang pavilion. Kami akan berada di sana dalam sekejap mata. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya, kotak giok yang tersisa di atas meja menghilang tanpa jejak. Secara alami, Han Li setuju dan mengikutinya melewati lapisan pembatasan yang padat, tiba di area kecil di belakang pavilion. Itu kosong terlepas dari formasi teleportasi aneh di tengah ruangan. Itu secara signifikan lebih besar dan lebih rumit daripada formasi mantra biasa. Han Li sedikit mengernyit karena terkejut. Merasakan kebingungannya, Penatua Wang menjelaskan, satu-satunya cara untuk mencapai kantong spasial adalah melalui formasi teleportasi. Kamu harus pindah ke sana? Mungkinkah robekan spasial yang Anda perbaiki berada di lokasi yang tetap? Meskipun Han Li memasang ekspresi heran, tidak pantas baginya untuk mengorek terlalu dalam ke dalam teknik pemurnian rahasia. Kemudian, ketika dia melihat Penatua Wang melangkah ke formasi teleportasi, dia dengan ragu-ragu mengikutinya. Saat dia semakin dekat ke formasi, dia menemukan bahwa ada 8 batu roh kelas menengah yang mengelilinginya, menandakan bahwa setidaknya membutuhkan 800 batu roh tingkat rendah untuk digunakan. Jika mereka perlu menggunakan formasi untuk kembali, perjalanan pulang pergi akan mengambil alih 1000 batu roh, sesuatu yang tidak mampu dibeli oleh para pembudidaya biasa. Sama seperti pikiran Han Li mengembara, cahaya putih melintas dari bawah dan keduanya menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, cahaya menyilaukan mengelilingi mereka saat mereka tiba di formasi lain yang ditempatkan di atas lereng batu yang hancur. Setelah Han Li mendapatkan kembali bantalannya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Dia melihat ruang yang membentang lebih dari 3 km di daerah itu dan terbuat dari batu putih murni, dengan berbagai lubang berukuran berserakan di seluruh, berbagai ukuran dari 3 meter hingga 30 meter lebarnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasakan hatinya menjadi gelisah. Tidak ada jejak hijau sedikit pun yang dapat ditemukan di seluruh ruang. Keberadaan ki spiritual tidak ada dan langit berwarna abu-abu, jelas bahwa dunia ini tanpa kehidupan. Setelah Penatua Wang keluar dari formasi, dia berkata, seperti yang seharusnya dilihat oleh rekan Taois Han, ini adalah tempat tanpa kehidupan dan tidak memiliki nadi spiritual duniawi. Itu tidak sebanding dengan taman eter roh legendaris yang dikatakan memiliki ki spiritual yang jauh melebihi dunia fana. Dari semua air mata spasial yang ditemukan dunia kultivasi jin besar, hanya 4 dari mereka yang memiliki keberadaan fena roh, tetapi ki spiritual mereka tidak sepadat apa yang ditemukan di dunia fana. Namun, sekte yang menemukan robekan spasial ini semuanya telah meminta layanan kami dalam menciptakan kantung spasial. Han Li mengelus dagunya dengan ekspresi aneh dan berkata, dari apa yang kamu katakan, kantong spasial ini tidak memiliki tujuan khusus selain menghemat sedikit ruang dan memungkinkan pergerakan bebas. Tidak heran mengapa saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Dengan sedikit rasa malu, Penatua Wang dengan cepat berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Jika sekte ingin menempatkan beberapa barang besar secara rahasia, menyimpan sejumlah besar bahan, atau menyembunyikan seseorang tanpa takut dikejar, kantong spasial ini adalah pilihan yang optimal. Mereka bahkan dapat menggunakannya untuk tujuan yang sama seperti yang kita lakukan. Sebagai area pengujian untuk alat sulap dan harta karun. Alasan mengapa kantong spasial jarang terjadi lebih karena kurangnya air mata yang cocok. Ada beberapa sobekan spasial yang diketahui memiliki posisi tetap,
dan bahkan lebih sedikit sekte yang berada dalam posisi yang cocok untuk menggunakannya. Selain itu, memperbaiki robekan spasial ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Inilah alasan mengapa hanya ada sedikit kantung spasial. Han Li menghela nafas kecewa. Meski begitu, kantong spasialmu tidak seperti yang aku bayangkan. Mereka tidak dapat dibawa dengan tangan, dan hanya dapat dimasuki dengan formasi teleportasi. Itu bukan dimensi penjaga dengan cara apapun. Penatua Wang tertawa. Bagaimana seseorang bisa membawa kantong spasial yang besar di tubuhnya? Saya rasa hanya pembudidaya yang sangat kuat yang naik ke alam roh atau dewa sejati di alam abadi yang memiliki kemampuan yang menantang surga. Bagaimana itu bisa ada di alam fana? Sudah membutuhkan jumlah material langka yang tidak masuk akal untuk menstabilkan robekan spasial yang ada, dan ini merupakan terobosan yang mengesankan. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar dan sesuatu tiba-tiba muncul di pikirannya. Bisakah kamu menstabilkan air mata? Bisakah seseorang dirusak hingga hampir hancur dan diperkuat setelahnya? Ekspresi Penatua Wang bergerak dan nada suaranya menunjukkan keheranan. Tentu saja, selama robekan spasial tidak sepenuhnya runtuh, kita bisa menggunakan bahan untuk menstabilkannya. Mungkinkah rekan Daoi punya rencana untuk melakukannya? Han Li terkekeh dan menjawab dengan samar, aku tahu satu di luar negeri, tapi itu akan segera runtuh, aku tidak tahu apakah aku bisa memasukinya. Ketika Penatua Wang mendengar tanggapan Han Li tentang masalah ini, dia dengan bijaksana tetap diam. Kemudian dengan flip tangannya, dia menghasilkan kotak giok. Sekarang saya akan melepaskan Hidden Fortune Mansion untuk Anda periksa. Jika Anda merasa puas, maka kami akan membahas lebih lanjut tentang perdagangan untuk itu. Han Li mengangguk. Silakan, rekan Daoi. Dengan persetujuannya, Penatua Wang tidak ragu-ragu lagi dan membuka kotak giok, mengungkapkan cahaya spiritual putih bersih. Sebelum Han Li dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya, Penatua Wang dengan cepat mengucapkan mantra dan kotak itu mulai bergetar. Tiba-tiba, bola cahaya putih melesat keluar dan seketika membesar hingga menjadi awan tak berwarna seukuran beberapa bidang. Orang bisa samar-samar melihat bangunan batu giok putih di dalamnya. Penatua Wang kemudian membentuk gerakan mantra dan menunjuk ke udara, menyebabkan kabut putih bergetar sebelum tiba-tiba jatuh ke tanah. Sebuah ledakan besar terdengar dan cahaya bersinar dari segala arah. Sebuah tempat tinggal yang dibangun sepenuhnya dari batu giok halus tiba-tiba muncul. Han Li menyipitkan matanya dan memeriksa pemandangan itu dengan tangan di belakang punggungnya. Tempat tinggal yang indah ini jelas lebih kecil jika dibandingkan dengan tempat tinggal gua biasa, tetapi memiliki menara, halaman, dan penghalang kabut cahaya putih, menyebabkannya tampak seperti ilusi dunia lain. Setelah menatapnya untuk waktu yang lama, sosok Han Li kabur dan dia menembak ke arah itu dalam seberkas cahaya biru. Ketika Penatua Wang melihat ini, dia dengan cepat membalik tangannya dan mengeluarkan medali giok putih. Dia mengguncang medali di kediaman, menghilangkan penghalang yang menutupinya. Han Li kemudian menghilang ke kediaman tanpa halangan. Chapter 943. Pertemuan kebetulan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Han Li muncul di depan kediaman batu giok dengan ekspresi tak tergerak. Penatua Wang mengerutkan kening sejenak, tetapi ketika Han Li tiba di depannya, dia tersenyum dan bertanya, apakah harta itu memuaskan rekan Taois Han? Kediamannya tidak besar, tetapi memiliki ruangan untuk pemurnian pil, pemeliharaan binatang, dan semua hal lain yang bisa kupikirkan. Namun, ada sesuatu yang saya tidak yakin. Saya membutuhkan saudara Wang untuk menjelaskannya kepada saya. Jika Anda memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan Hidden Fortune Mansion, saya akan menjawab dengan kemampuan terbaik saya, jawab Penatua Wang dengan riang. Han Li bertemu pandang dengannya dan bertanya, kalau begitu aku akan terus terang. Saya mengerti bahwa keuntungan terbesar dari Hidden Fortune Mansion adalah dapat diperbesar dan diperkecil sesuka hati,
membuatnya mudah dibawa, tetapi apakah itu akan berfungsi seperti kantong penyimpanan dan mengecilkan barang-barang yang sudah ada di dalamnya? Dan apakah binatang roh akan menyusut dengan benar di dalam tanpa masalah? Mansion ini mampu memadatkan semua perabotan yang telah disempurnakan, tetapi makhluk hidup seperti binatang roh tidak akan melakukannya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan transformasi yang mendalam, mereka akan dihancurkan dari tekanan spasial pengurangan mansion. Bahkan jika mereka mampu menanggung tekanan besar, mereka akan disegel dari dunia luar dan terputus dari ki spiritual dunia, pasti membawa mereka ke kematian. Penatua Wang memberikan penjelasan yang lengkap dan jujur. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang akan mudah ditemukan dengan sedikit pengujian. Setelah berpikir sejenak, Han Li menambahkan, kalau begitu, aku juga harus menyimpan tanaman obat di taman setiap kali aku menyingkirkan mansion. Apakah ini benar? Penatua Wang mengerutkan kening dalam pikirannya dan berbicara dengan ekspresi kosong. Itu benar, rekan Taois. Ini adalah masalah yang tak terpecahkan untuk Hidden Fortune Mansions ini. Meskipun demikian, Anda dapat memanggil atau mengirim mansion sesuai keinginan Anda dan menelepon sebagai akibat dari batasan yang melekat padanya. Itu tidak sebanding dengan harta biasa dalam hal nilai. Han Li tersenyum, itu juga salah satu alasan saya tertarik untuk mendapatkannya, tapi saya khawatir saya mungkin tidak memiliki cukup sarana untuk mendapatkannya. Maksudmu mengatakan bahwa kamu berencana untuk berdagang untuk item ini? Mata Elder Wang bersinar dengan kejutan yang menyenangkan. Dengan ekspresi yang mudah, Han Li berkata, saya memiliki beberapa bahan langka di tangan yang tidak saya gunakan. Setelah Anda memberi saya detail yang jelas tentang harga mansion, kita bisa mendiskusikan apa yang harus ditukar secara khusus. Tentu saja. Semua yang kita inginkan ada di slip batu giok ini. Silakan lihat. Dengan senyum lebar, lengan bajunya bergetar saat dia mengirimkan seberkas cahaya putih ke arah Han Li. Han Li menangkapnya dan kemudian mulai membacanya dengan indera spiritualnya. 2 jam kemudian, Han Li meninggalkan gerbang paviliun keberuntungan tersembunyi dengan Penatua Wang mengirimnya pergi sambil tersenyum. Sebelum berangkat, Han Li memberi hormat kembali dan mengucapkan beberapa kata perpisahan. Penatua Wang menatap sosok Han Li yang pergi dan kemudian kembali ke dalam paviliun dengan ekspresi puas. Han Li juga tersenyum sambil mengelus kantong penyimpanan yang menggembung di pinggangnya. Setelah dia menukarkan Hidden Fortune Mansion menggunakan sejumlah besar bahan langka, dia mengeluarkan beberapa inti iblis dan ramuan roh, dan menjualnya dengan jumlah batu roh yang menakjubkan. Ketika dia berpikir untuk menjual lebih banyak materi, dia melihat ekspresi heran di wajah Penatua Wang, dan menjadi waspada meskipun menganggap adegan itu lucu. Karena manusia sering bunuh diri karena keserakahan, Han Li percaya bahwa jika dia mengungkapkan lebih banyak kekayaan, itu pasti akan menarik masalah meskipun statusnya sebagai pembudidaya jiwa yang baru lahir. Meskipun paviliun keberuntungan tersembunyi memiliki reputasi besar dan harus cukup dapat dipercaya, dia harus sangat berhati-hati karena dia berada di bawah identitas seorang kultivator luar negeri. Sangat mungkin dia telah menggoda Penatua Wang untuk bersekongkol melawannya. Dengan pemikiran ini, Han Li telah melepaskan seutas perasaan spiritual ke sekelilingnya setelah dia pergi, memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Setelah segera memperhatikan masalah ini, dia menemukan gang kosong, dan tubuhnya kabur saat mengalami transformasi mendadak dengan cahaya biru bersinar dari pakaiannya. Ketika dia muncul, dia tampak seperti sarjana Konfusianisme setengah baya berjubah biru dengan rambut wajah panjang dan wajah cerah. Terlepas dari pembudidaya jiwa yang baru lahir, tidak ada yang bisa melihat melalui penampilan aslinya. Dengan ini dilakukan, Han Li dapat terus menelusuri toko tanpa khawatir, tetapi kekecewaannya, tidak satu pun dari mereka memiliki bahan yang dia butuhkan. Bukannya toko yang lebih besar tidak memiliki sesuatu yang berharga, tetapi bahan yang direkomendasikan pemilik toko kepada Han Li tidak diperlukan untuk memperbaiki tubuh boneka Monarch Soul Divergence atau kipas Triflame. Dan tanpa kekurangan harta kuno biasa, dia memutuskan untuk tidak membelinya.
Tidak lama kemudian, Han Li tiba di ujung jalan dan menghadapi sebuah bangunan batu yang megah. Sepertinya kita harus menunggu pelelangan diadakan. Itu adalah istana yang didekorasi secara sederhana dengan nama Trea Sureshain Hall. Ruang lingkup bangunan itu sangat besar karena terdiri dari 3 lantai dengan masing-masing tingkat membentang lebih dari 60 meter. Bangunan besar yang bisa menampung lebih dari 1.000 pembudidaya, mungkin adalah alasan mengapa pelelangan diadakan di sana. Ada beberapa pembudidaya yayasan pendirian berjaga di pintu masuk, mencegah pembudidaya biasa masuk saat pelelangan sedang dipersiapkan. Selain Han Li, ada pembudidaya lain yang berkeliaran di dekat gedung, mengetahui bahwa itu adalah lokasi lelang besar. Han Li melirik aula harta karun dan hendak pergi ketika sekelompok 4 pembudidaya tiba-tiba muncul dari sana. Ketika Han Li melihat mereka, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia berbalik dengan sikap acuh tak acuh, berniat untuk segera pergi. Tetapi ketika dia mengambil beberapa langkah, dia bisa mendengar suara manis berbicara dari belakangnya, "Tolong tunggu, rekan Daoi." Hatinya tenggelam dan pipinya berkedut sebelum dia memutuskan untuk tetap di tempatnya. Setelah berbalik, ekspresi Han Li tetap tenang saat dia berkata, "Apakah kamu punya urusan denganku?" 20 meter jauhnya, ada seorang wanita berpakaian putih dengan wajah tertutup kerudung. Dia saat ini sedang memeriksanya bersama dengan 3 temannya. Dia menyapu indera spiritualnya melewati mereka untuk menemukan bahwa mereka semua adalah pembudidaya tahap Nasjen Sol. Terutama, pria paruh baya berjubah hitam yang berdiri di belakangnya memiliki kultivasi jiwa yang baru lahir seperti dirinya, menyebabkan Han Li merasa agak cemberut. Melihat bahwa dia menarik perhatiannya untuk saat ini, mata wanita berpakaian putih itu berseri-seri dan dia berkata dengan nada manis, "Tidak, saya hanya ingin berteman dengan Anda karena saya melihat kultivasi Anda tidak biasa." Apakah rekan Daoi keberatan? Dari perawakannya yang tinggi dan gerakannya yang menawan, Han Li tahu bahwa dia tidak diragukan lagi adalah wanita yang sangat cantik. Namun, dia tidak terlalu tersanjung dengan undangannya, alih-alih, dia ingin segera pergi karena mengetahui wanita itu adalah orang suci langit tanpa akhir. "Bertemanlah denganku, apa kamu serius? Saya akan merasa terhormat untuk berteman dengan seseorang dengan kultivasi dan kualitas Anda, tetapi saya memiliki masalah mendesak yang harus saya tangani dan tidak bisa tinggal lama." Terlepas dari ketakutan yang dia rasakan, Han Li mempertahankan penampilan yang tenang dan memberi hormat kepada mereka sebelum berbalik. Secara kabur, Endless Sky Scientist memblokir jalan Han Li dan berbicara dengan cemberut, "Tidak perlu rekan Taois terburu-buru. Saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar?" Ekspresi Han Li berubah serius dan dia berbicara dengan nada kasar, "Oh, kamu ingin menanyaiku?" Kultivator berjubah hitam kehilangan kesabarannya dan bertanya, "Nyonya Lin, apakah Anda memiliki perselisihan dengan rekan Daoi ini?" Kultivator berjubah hitam kehilangan kesabarannya dan lapisan ki hitam samar mulai menutupi wajahnya. Sekilas jelas bahwa dia adalah seorang kultivator yang sangat ahli dalam seni iblis. Orang suci itu menyibakkan rambut dari wajahnya dan dengan dingin menatap Han Li. "Tidak. Ini pertama kalinya aku melihatnya, meskipun dia mengingatkanku pada orang yang telah kucari di Great Jin selama beberapa tahun terakhir ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Karena itu, saya ingin memastikan bahwa saya tidak salah." Wajah tampan pembudidaya berjubah hitam itu tiba-tiba berkerut saat dia menatap Han Li dengan tatapan bermusuhan. "Apa maksud Anda? Ini adalah orang yang menggunakan spanduk pengayakan hantu sekte saya?" Orang suci itu menyipitkan matanya dan berkata dengan nada tegas, "Aku tidak yakin, penampilan dan perawakannya berbeda, tapi dia memberiku kesan yang sama. Dan orang yang saya cari membawa tabung bambu di punggungnya." Tabung bambu. Ketika pembudidaya iblis berjubah hitam melihat ini, tatapannya jatuh ke bungkusan yang terbungkus di punggung Han Li. Saat dia mencoba untuk melihat ke dalamnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan spiritual yang kuat menolaknya. Dalam keterkejutannya,
dia buru-buru menariknya dengan ekspresi dingin. Rekan Taois, saya adalah Ge Tianhao dari Sekte Pengayakan Yin. Bisakah diri Anda yang terhormat mengungkapkan apa yang Anda bawa di punggung Anda? Selama itu tidak seperti yang kami pikirkan, kami tidak akan terus mengganggumu. Dia berbicara perlahan dan kehati-hatian mulai muncul di wajahnya. Adapun dua pembudidaya berpakaian serupa lainnya di pesta mereka bertukar pandang dan kemudian kabur, muncul di sisi Han Li untuk memaksanya. Han Li tetap diam saat dia berdiri di tempat dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Meskipun belum ada yang benar-benar terjadi, udara melonjak dengan permusuhan yang menyesakan. Chapter 944. Mengancam. Pada saat itu, para pembudidaya formasi inti dan pendirian yayasan di sekitarnya mencatat pertarungan yang akan datang dan kultivasi mereka yang berpartisipasi di dalamnya. Mereka segera berhamburan ketakutan, tidak ada dari mereka yang berani tinggal dan menonton. Dalam pertempuran antara pembudidaya tahap Naschensol, mereka hanyalah serangga yang cenderung mati dalam baku tembak yang dihasilkan. Dalam sekejap mata, semua pengamat telah pergi dan bangunan di dekatnya mulai menerapkan batasan perlindungan mereka masing-masing. Pipi Han Li berkedut saat melihat ini dan lapisan cahaya biru berkilauan naik dari wajahnya, diikuti oleh kilatan tak menyenangkan yang bersinar dari matanya. Ketika empat pembudidaya Naschensol di sekitarnya melihat ini, mereka mulai mengedarkan kekuatan sihir mereka sebagai tanggapan dan harta sihir di tubuh mereka dengan gelisah diaduk. Han Li memikirkan sesuatu dan mencibir. Cahaya biru menghilang dari wajahnya dan dia dengan tenang berkata, "Jika saya ingat dengan benar, Pasar Jin Barat dengan tegas melarang perkelahian antar pembudidaya. Melanggar ini akan membuat 3 sekte Taois besar dan 4 sekte Buddhis besar mengejar Anda. Ingin tahu bagaimana rasanya dikejar ribuan kilometer? Atau apakah Anda merasa mereka berada di bawah pertimbangan Anda, mengingat dukungan Anda dengan Sekte Pengayakan Yin?" Tepat ketika Han Li selesai berbicara, sebuah suara sombong bergema dari kejauhan, "Siapa yang berani mengabaikan aturan kita?" Taois yang rendah hati ini penasaran ingin bertemu dengan mereka. Kemudian, 2 bola cahaya melesat dari sebuah bangunan di ujung lain jalan, 1 perak dan 1 emas. Mereka dengan cepat berputar di udara sebelum turun ke bawah untuk memperlihatkan seorang Taois tua dengan kulit kemerahan dan rambut beruban di samping seorang biksu Buddha paruhbaya yang jelek dengan hidung pesek yang besar. Taois tua itu memelototi Han Li dan pesta orang suci dengan marah. "Aku mengenalmu. Jadi itu adalah para pembudidaya terhormat dari Sekte Pengayakan Yin. Apakah sekte Anda berencana melanggar aturan kami dan bertempur di pasar Jin Barat kami?" Biksu Buddha itu tampaknya tidak ingin mengatakan apa-apa, tetapi dia jauh dari kata senang. Dia dengan dingin menatap anggota Sekte Pengayakan Yin, tetapi ketika dia melihat Han Li dan orang suci langit yang tak berujung, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun ada sejumlah pembudidaya Naschensol yang tidak diketahui di Great Jin, sangat jarang melihat eksentrik tahap menengah yang tidak diketahui secara khusus. Dengan melihat 2 orang eksentrik yang tidak dikenal di depannya, tidak heran dia merasa terkejut. Ge Tianhao dengan dingin berkata setelah mendengar kata-kata Taois tua, "Wu Bi. Saya hanya ingin agar rekan Dao ini memverifikasi beberapa hal. Apakah Anda berencana untuk ikut campur?" Wu Bi kemudian dengan tegas berkata, "Saya tidak peduli apa yang Anda lakukan, tetapi tidak ada yang bisa melanggar aturan pasar ini. Jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, maka pindahlah ke tempat lain, atau saya tidak akan bersikap sopan seperti ini." Marah dengan kata-katanya, Ge Tianhao dengan kasar berkata, "Bisakah Anda menunggu sampai setelah kami mengambil tindakan? Saya sedang berpikir untuk mengalami kemampuan Sekte Kebenaran Agung Anda." Biksu Buddha itu menyeringai dan berkata, "Rekan Taois Ge, tidak perlu marah. Selama tidak ada yang menggunakan kekuatan sihir, kami tidak akan ikut campur." Kedua Taois ini juga tampak cukup asing. "Bisakah Anda memberi saya nama Anda?"
Saya adalah orang suci langit tanpa akhir, Lin Yinping. Ini adalah kesenangan untuk membuat kenalan Anda. Masalahnya cukup sederhana. Saya menduga rekan Taois ini sebenarnya adalah musuh besar kuil langit tak berujung kita, dan saya berharap dia melepaskan ikatan di punggungnya dan memverifikasi identitasnya. Jika saya salah, saya akan meminta maaf sedalam-dalamnya dan tidak akan mengganggunya lebih jauh. Dengan mengatakan itu, dia kemudian berbalik untuk melihat Han Li dengan matanya yang cerah. Itu lucu, Han Li dengan tenang berkata, menurutmu siapa aku? Nama keluarga saya hanya Li. Mengapa Anda ingin memverifikasi identitas saya? Lin Yinping meringkuk bibirnya dan jejak niat membunuh berkembang dari matanya. Dia berkata dengan nada dingin, jika rekan Daoi tidak mau, maka mungkin Anda benar-benar musuh kami yang tidak dapat didamaikan. Sebagai orang suci langit tanpa akhir, saya tidak bisa membiarkan Anda lari bebas. Hati Wu Bi bergerak dan dia mengerutkan kening, bertanya, orang suci langit yang tak berujung? Kamu adalah orang suci dari suku melonjak? Adapun biksu Buddha, keheranan muncul di wajahnya. Lin Yinping dengan tenang mengangguk, saya telah menunjukkan diri saya dengan buruk. Ya, saya memang ditunjuk sebagai saintes suku. Wu Bi menghentikan penampilannya yang marah dan berbicara dengan nada yang lebih santai. Suku Immortal Su yang mulia memiliki bakat surgawi, dan telah memasuki tahap jiwa yang baru lahir sebelum usia 400 tahun. Saya telah bertemu dengannya beberapa kali di masa lalu. Bagaimana keadaannya? Su abadi baik-baik saja. Sekitar 30 tahun yang lalu, dia telah memasuki tahap akhir jiwa yang baru lahir dan menjadi salah satu dewa agung suku itu. Lin Yinping dalam hati bersuka cita pada kenyataan bahwa Taois tua ini memiliki persahabatan dengan salah satu dewa agung sukunya. Seperti yang saya perkirakan, rekan Daoisu telah memasuki tahap akhir jiwa yang baru lahir. Mungkin saja dia naik ke tahap yang lebih besar, mengingat usianya yang masih muda. Ekspresi Wu Bi menjadi aneh saat emosi mulai terlihat dalam suaranya. Samar-samar merasa bahwa masalah ini berubah menjadi lebih buruk, pikiran Han Li mulai berputar cepat. Mungkinkah dia harus menghadapi banyak musuh Nasjen Sol ini? Atau apakah dia harus melarikan diri menggunakan Blood Shadow Evasion? Selama keraguannya, dia menerima transmisi suara dari Monarch Soul Divergence. Beberapa kata itu benar-benar membebaskan hatinya dari kekhawatiran. Wu Bi kemudian selesai berbicara dengan Endless Sky Scientist tentang Immortal Sea. Dia menyapu matanya ke arah Han Li dan dengan ragu-ragu, dia bertanya, rekan Taois, kultivasimu cukup luar biasa. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Mungkin saya bisa menengahi perselisihan Anda. Meskipun dia tidak yakin dengan identitasnya, Han Li masih seorang pembudidaya jiwa pertengahan yang baru lahir. Kultivator gelandangan atau tidak, dia bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Saya belum pernah mendengar bahwa saya harus memberikan identitas dan asal saya untuk memasuki pasar jin barat. Jika pasar Anda benar-benar memiliki aturan seperti itu, saya secara alami akan mematuhinya. Tetapi jika tidak ada, saya lebih suka tidak menjawab. Ekspresi Han Li tetap kaku tapi dia berbicara dengan nada sarkastik. Ekspresi Wu Bi menjadi cemberut dan kesal dengan jawabannya, tetapi sebelum dia bisa memberikan jawaban, biksu Buddha di sampingnya terkekeh dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Pasar kami tentu saja tidak memiliki aturan seperti itu. Rekan Taois Wu Bi hanya ingin menggunakan identitas Anda untuk membantu Anda menyelesaikan kesalahpahaman ini. Jika Anda tidak mau menjelaskan diri Anda sendiri, maka yang bisa kami lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang terjadi dalam batas-batas pasar. Tetapi jika rekan Daoi Lin dan perusahaan menunggu di pintu masuk pasar yang tidak berada dalam lingkup perlindungan kami, kata-kata ini diucapkan sambil tersenyum tetapi artinya jelas. Han Li dengan dingin tertawa dalam pikirannya. Dia menyapu pandangannya melewati Ge Tianhao dan Endless Sky Scientist dan melihat mata mereka berkedip-kedip. Jelas bahwa mereka berniat menyerangnya untuk kemungkinan memperoleh spanduk pengayakan hantu dan inkarnasi binatang suci. Saat dia memikirkan ini,
Han Li menatap ke arah Dewa Langit tak berujung dan dengan murung bertanya, "Jadi, kamu akan membiarkan masalah ini selama kamu melihat apa yang ada di bundelku? Meskipun Anda mungkin tidak memiliki keluhan dengan saya, apakah menurut Anda kebencian saya begitu mudah dibubarkan dengan permintaan maaf? Apakah kamu mengancam kami?" Suara dingin Ge Tianhao meneteskan permusuhan. Han Li tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan dengan nada muram, "Itu hanyalah lelucon. Tetapi jika Anda benar-benar keliru dan memaksa saya untuk mengungkapkan bundel saya tanpa alasan, apakah Anda merasa bahwa saya tidak akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini? Meskipun saya mungkin tidak memiliki kemampuan yang hebat, saya memiliki sedikit penguasaan atas teknik penghindaran saya. Bahkan jika Anda menyerang saya sekaligus, saya cukup yakin saya akan dapat melarikan diri. Jangan salahkan saya atas apa yang terjadi pada sekte Anda setelahnya. Sebagai seorang kultivator tunggal, saya tidak takut akan pembalasan." Dengan mengatakan itu, Ge Tianhao dan yang lainnya telah mengubah ekspresi. Bahkan biksu Buddha dan Taois tua Wu Bi merasa sedikit khawatir. Bukan hanya Han Li seorang pembudidaya tahap jiwa yang baru lahir, tetapi sikap dan kata-katanya menunjukkan dia sebagai karakter yang merepotkan dan pendendam yang berusaha dihindari oleh semua sekte besar. Lagi pula, dengan kultivasinya dan kurangnya tanggung jawab yang mengikatnya, dia bisa bertindak melawan berbagai murid sekte dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Akan lebih merepotkan jika orang ini benar-benar ahli dalam teknik penghindaran. Bahkan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir mungkin tidak cukup untuk menangkapnya. Selama orang ini cukup kejam, bahkan 10 sekte besar iblis pun akan sulit untuk mengaturnya. Dan sebagai seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir gelandangan, sekte-sekte besar akan berusaha menariknya dengan semua upaya mereka dan akan menghindari menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Jika sudah terlambat untuk menghentikannya menjadi musuh, maka akan lebih baik untuk memburunya sesegera mungkin. Ge Tianhao dan anggota sektenya telah memutuskan untuk secara paksa memverifikasi identitas Han Li atas nama memperoleh kembali spanduk pengayakan hantu sektenya, tetapi masalah besar akan menimpa sektenya jika dia salah, memprovokasi pembalasan atas apapun. Dengan pemikiran itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Endless Sky Scientist. Dia mengerutkan kening, merasa cukup sakit kepala atas masalah ini. Jika pria ini adalah karakter yang benar-benar pendendam, dia nantinya akan mendatangkan malapetaka di Endless Sky Plains. Kemudian, dia berkedip dengan mata cerah dan tersenyum menawan. "Mengapa rekan Dao Li berbicara dengan nada serius tentang urusan kecil? Kami hanya ingin melihat apa yang ada di dalam bundel di punggung Anda. Jika saya benar-benar melakukan kesalahan, Anda dapat membuat daftar kondisi yang adil untuk menebus kesalahan kami. Apakah Anda merasa itu adil?" Chapter 945. Liontin Giok. The Endless Sky Scientist tidak ingin memprovokasi musuh yang kuat karena kesalahpahaman sederhana dan menawarkan konsesi. "Sebuah kondisi," Han Li dengan dingin melirik wanita itu dengan ekspresi kosong. Orang suci mengangkat kepalanya dan dengan tenang mengusulkan, "Jika rekan Dao Li bersedia, saya dapat memberi Anda sejumlah batu roh sebagai permintaan maaf." "Hehe, bukan batu roh." Han Li dengan dingin tertawa dan tiba-tiba meraih bungkusan di punggungnya. Gerakannya yang tiba-tiba menarik perhatian para pembudidaya di dekatnya. Han Li hanya menggoyangkan bungkusan itu agar pedang berselubung jatuh ke tanah. Segera setelah itu muncul, serangkaian tangisan terdengar dan itu berkilauan dengan cahaya keemasan. Dari sifat-sifat ini, orang dapat segera mengetahui bahwa itu adalah harta yang sangat langka. Tiba-tiba masuk akal bagi yang lain mengapa Han Li akan marah karena bundelnya dibuka dengan paksa karena itu akan mengungkapkan harta kesayangannya kepada orang luar yang usil. Ketika Saintes melihat pedang, jejak keheranan dikhianati dari matanya. Dia melepaskan indera spiritualnya dalam ketidakpercayaan dan memeriksa pedang untuk waktu yang lama sebelum menemukan bahwa tidak ada yang aneh tentang itu, bahkan sedikit pun ilusi.
Ketika Ge Tianhao dan sesama anggota sekte melihat pedang, mereka saling bertukar pandang, semuanya merasa agak malu. Sebagai akibat dari masalah ini, mereka hampir melakukan kesalahan besar. Untungnya, konflik ini tidak meningkat dan menyebabkan dendam yang tidak adil terhadap sektenya. Taois tua Wu Bi dan Biksu Buddha menyaksikan ini dengan senyum diam, jelas menjauhkan diri dari perselingkuhan. The Saintes menghela nafas dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Dengan nada minta maaf, dia berkata, "Sepertinya aku salah. Jika Anda memiliki persyaratan, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya demi kepuasan Anda." Han Li menatapnya dan matanya terfokus pada ornamen yang dia gantung di pinggangnya. "Saya sudah memiliki batu roh yang cukup. Bagaimana kalau kamu menyerahkan liontin batu giok itu?" Ini, dia melihat liontin dengan kebingungan total. Karena dia memakainya di tubuhnya, itu bukan ornamen biasa. Itu adalah ornamen giok berbentuk kupu-kupu yang indah yang merupakan alat sulap tipe pendukung yang langka, dan memiliki efek memfokuskan pikiran seseorang. Namun, item ini hanya berharga bagi para pembudidaya yayasan pendirian dan formasi inti. Bagi seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir, efeknya akan diabaikan. The Saintes hanya menghargai harta ini karena itu adalah harta yang dia simpan sepanjang hidupnya. Alasan apa dia mungkin menginginkan liontin batu giok itu? Dia mengutak-atik liontin batu giok dengan ekspresi ragu-ragu. Mata Han Li berkedip dan dia langsung menyarankan, Apa yang rekan Taois Lin benci untuk berpisah dengannya? Kalau begitu, mari kita ubah. Bagaimana dengan jepit rambut mutiara itu? The Saintes mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengambil keputusan, melemparkan liontin giok ke Han Li. Tentu saja kamu bisa memilikinya, itu hanya alat sulap yang sepele. Saya hanya menjadi sedikit sentimental. Han Li menangkap ornamen itu dan merasakan sensasi hangat. Dia mengangguk puas dan membuatnya menghilang dengan flip tangannya. Setelah itu, dia memberi isyarat ke pedang emas dan itu terbang ke tangannya dengan dengungan. Sebuah kain abu-abu melompat keluar dari lengan bajunya dan dengan cepat menutupinya kembali menjadi bundel. Dengan itu sekarang diletakkan di punggungnya, dia berbalik dan berjalan ke pintu masuk pasar. Ketika yang lain melihat sikapnya yang dingin, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan cemas. Saat Han Li hendak pergi, orang suci itu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Kami masih belum tahu nama Anda yang terhormat. Bisakah Anda memberikannya kepada kami? Saya seorang kultivator gelandangan dari luar negeri, Li Feiyu." Tanpa memperlambat langkahnya, dia dengan acuh berteriak sambil berjalan pergi. "Li Feiyu, saudara Ge, pernahkah Anda mendengar tentang seorang kultivator yang ganas dari luar negeri? Saya kenal banyak orang, tetapi tidak ada yang tidak berperasaan seperti dia." The Saintes menatap punggung Han Li dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Meskipun dia tidak dapat menempatkannya, dia tidak dapat menghilangkan keraguannya tentang bungkusan itu dan masih merasa tidak nyaman. Ekspresi Ge Tianhao berubah tak sedap dipandang karena kata-katanya dan berkata, "Pertanyaan Nona Lin cukup sulit untuk saya jawab. Meskipun para pembudidaya di luar negeri secara teknis termasuk dalam dunia kultivasi jin agung, mereka cukup mandiri dan hanya sedikit dari mereka yang pernah menginjakan kaki di daratan ini. Selain itu, keadaan mereka sangat bervariasi. Eksentrik gelandangan yang tak terhitung jumlahnya dan faksi dari semua ukuran ada, belum lagi banyak pembudidaya besar yang belum mengungkapkan kemampuan mereka. Tentu saja, 3 dewa luar negeri yang terkenal adalah cerita yang berbeda karena mereka telah menjadi terkenal." The Saintes mengerutkan kening mengetahui bahwa dia tidak akan bisa melacaknya dan hanya bisa meninggalkan nama Li Feiyi di benaknya. Han Li meninggalkan pasar dengan kabur dan muncul di jalan terdekat yang ramai dengan manusia. Saat dia berjalan, dia samar-samar tersenyum dan berbicara melalui transmisi suara, "Senior, kamu membuatku kagum. Saya tidak berpikir bahwa Anda dapat menggunakan akal spiritual untuk menipu begitu banyak pembudidaya jiwa baru lahir."
Bahkan aku tidak bisa merasakan sedikit pun keanehan tentang transformasi ajaibmu. Monarch Soul Divergence dengan acuh tak acuh menjawab, itu tidak banyak. Setelah Anda selesai mengolah 3 lapisan terakhir dari teknik pengembangan besar, Anda dapat meminta pembudidaya lain menari di telapak tangan Anda. Jika saya lebih ahli dalam teknik ilusi, membunuh musuh tingkat rendah tanpa menyentuh mereka akan membuktikan tugas yang mudah. Dengan rasa hormat yang baru ditemukan, Han Li menghela nafas, tentu saja. 4 lapisan pertama sudah sangat menakutkan. Jika saya berhasil mengolah teknik ini sampai selesai, indera spiritual saya akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Sangat disayangkan bahwa saya tidak punya waktu untuk memperbaiki 4 lapisan terakhir dari teknik ini meskipun senior telah memberikannya kepada saya. Monarch Soul Divergence terkekeh, meskipun akar spiritualmu buruk, kamu memiliki bakat tinggi untuk mengolah teknikku. Dengan tambahan seni pengasuhan jiwa lainnya dan barang-barang fantastis untuk membantu Anda, pemahaman Anda tentang teknik pengembangan hebat mungkin bahkan melebihi pemahaman saya selama masa jaya saya. Saya berharap itu akan terjadi. Namun, ada sesuatu yang membuatku bingung. Mengapa senior menyuruh saya mengambil ornamen saintes? Monarch Soul Divergence mendengus dan bertanya, apakah menurutmu Endless Sky Saintes akan dengan mudah membiarkanmu lari bebas sekarang setelah dia datang ke Great Jin? Han Li menghela nafas dengan ketidakberdayaan dan berkata, dia kemungkinan besar akan menjelajahi jin besar untuk menemukanku karena aku mengambil inkarnasi binatang suci suku melonjak dan mengambil kuali aneh itu juga. Sepertinya dia juga telah bergabung dengan sekte pengayakan Yin, dan mereka kemungkinan besar akan menjadi masalah di kemudian hari. Monarch Soul Divergence perlahan berkata, untuk alasan itu, aku memintamu mengambil sesuatu dari tubuhnya. Di masa lalu, saya telah mempelajari teknik pemurnian untuk mutiara pendeteksi. Dengan menggunakan aroma mereka, Anda akan dapat mendeteksi keberadaan mereka dari jarak 50 km. Di masa mendatang, Anda akan dapat mendeteksinya dan dapat merasakan perkiraan lokasinya. Dengan cara ini, Anda akan siap untuk setiap serangannya. Namun, dalam waktu sekitar 1 tahun, itu akan benar-benar kehilangan efeknya karena item tersebut memudar seiring waktu. Itu seharusnya lebih dari cukup bagimu untuk menghindarinya saat kamu tinggal di ibu kota Jin. Jadi seperti itu. Terima kasih atas pertimbangan Anda, senior. Han Li buru-buru menjawab dengan gembira. Aku tidak memikirkanmu, Monarch Soul Divergence berkata dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang terjadi padamu sebelum kamu membantuku memperbaiki tubuh bonekaku. Han Li samar-samar tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tiba-tiba mengubah arah dan berjalan ke gang terdekat, berbelok beberapa kali sebelum tiba di halaman terpencil dan terbengkalai. Di sana, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya berubah cemberut. Dia kemudian perlahan berbalik dan memelototi area yang tampak kosong. Kilatan dingin bersinar dari matanya. Kenapa kau mengikutiku? Rekan Taois Li layak untuk kultivasinya. Anda dapat melihat melalui teknik bayangan hantu yang telah saya latih dengan keras. Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak punya niat bermusuhan. Sebuah tawa terdengar dan dalam kilatan lampu hijau, sebuah siluet muncul. Han Li memeriksa orang ini dengan mata menyipit. Eksentrik ini adalah seorang lelaki tua keriput dengan penampilan licik dan kultivasi jiwa awal baru lahir. Wajahnya yang licik mengkhianati pikirannya. Ekspresi permusuhan muncul di wajah Han Li dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Tidakkah kamu tahu bahwa mengikuti sesama kultivator itu menyakitkan? Aku bisa membunuhmu di sini, dan tidak ada yang akan mengetahuinya. Pria tua kecil itu tertawa kecil dan dengan tenang berkata, saya hanya datang untuk menemukan rekan Daoili dengan pemikiran yang tulus tentang pertukaran. Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu menakutkan. Yakinlah, Anda pasti akan mendapat manfaat darinya. Chapter 946. Pemerasan.
Saya tidak tertarik dengan karakter bayangan seperti Anda. Akan lebih baik bagimu untuk pergi. Sangat mengejutkan pria tua kecil itu, Han Li menolaknya sebelum dia bisa melanjutkan. Tapi segera, dia memikirkan sesuatu, dan kerutan di wajahnya mengendur. Dengan senyum tipis, dia berkata, "Rekan Taois, tidak perlu membuat keputusan begitu cepat. Akan lebih baik untuk mendengarkan apa yang harus saya katakan terlebih dahulu atau Anda mungkin menderita kemalangan." Kemalangan, sekarang saya tertarik. Ayo, beri aku pencerahan. Han Li memegang tangannya di belakang punggungnya dan memasang ekspresi termenung. Rekan Taois cukup bijaksana. Pertama, saya akan meminta Anda melihat sesuatu dan kita dapat menyimpan sisa diskusi untuk nanti. Pria tua itu terkekeh dan menepukkan kantong di pinggangnya, melepaskan seberkas cahaya hijau. Itu berputar sekali di udara sebelum mendarat di kepala lelaki tua itu untuk mengungkapkan binatang roh seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti siput raksasa, tetapi dengan tubuh yang hijau zamrud dan memiliki antena panjang yang tembus pandang, perlahan-lahan bergerak di sekitarnya. Binatang siput, Han Li berkata dengan ekspresi cemberut, "Mengapa kamu mengeluarkannya? Mungkinkah Anda ingin menembak saya dengan racunnya? Binatang roh tingkat rendah ini tidak mungkin menimbulkan ancaman bagimu, rekan Dao Li, tetapi ia memiliki mutasi kecil yang memiliki kemampuan untuk menembus beberapa teknik ilusi. Selama waktu rekan Taois Li berdiri dalam konfrontasi melawan para pembudidaya dari Sekte Pengayakan Yin, saya memiliki seutas perasaan spiritual yang melekat pada binatang itu. Anda harus mengerti apa yang saya maksudkan." Orang tua itu kemudian membelai siput di kepalanya dengan ekspresi puas. Apa yang rekan Daoi rencanakan dengan pengetahuan itu? Han Li merasa hatinya bergetar ketika mendengar kemampuan siput, tetapi ekspresinya tetap tenang sepenuhnya. Orang tua itu terkekeh dengan wajah penuh keserakahan. Tidak perlu rekan Daoi menjadi begitu dingin. Saya tidak bermaksud apa-apa dengan itu ya. Selama Anda setuju untuk memberikan beberapa harta atau sejumlah besar batu roh tentu saja. Lalu aku akan melupakan semua yang baru saja kulihat, dan aku pasti akan meninggalkanmu sendirian. Alih-alih menunjukkan kemarahan, Han Li tersenyum ringan dan bertanya, "Kamu memerasku?" Pria tua itu mundur 2 langkah dan tersenyum sinis. "Apa, kamu berpikir untuk membunuhku? Anda sebaiknya melupakannya. Saya tidak takut akan ancaman Anda karena saya secara alami menyiapkan sesuatu untuk melindungi diri saya sendiri. Saya sudah memiliki murid saya yang mengikuti Sekte Pengayakan Yin dan Orang Suci Langit tanpa akhir itu. Begitu sesuatu terjadi padaku, dia akan segera memberitahu mereka tentang ilusi tabung bambu. Saya yakin itu akan menjadi cukup merepotkan bagi Anda. Dan jangan lupa bahwa banyak pembudidaya tingkat tinggi telah datang ke ibu kota Jin untuk berpartisipasi dalam pelelangan besar juga. Apakah Anda merasa bijaksana untuk membunuh saya di kota? Selama saya bersiul, Anda akan dibiarkan tak berdaya. Sementara 4 atau 5 pembudidaya Naschen Soul mungkin tidak cukup untuk membunuhmu, bagaimana dengan 7 atau 8? Setahu saya, ada beberapa tetua Sekte Pengayakan Yin di ibu kota Jin. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri begitu banyak? Ini adalah keputusan yang bijaksana untuk mengambil kerugian dan menghindari bencana. Kamu tidak punya pilihan. Kemudian dengan mengatakan itu, perisai kayu terbang keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi penghalang cahaya kuning yang mengelilinginya. Han Li dengan erat mengerutkan kening saat dia menatap penghalang. Ekspresinya goyah saat dia merenung. Setelah beberapa lama, ekspresinya kembali normal dan dia dengan tenang berkata, "Sepertinya aku harus membuat beberapa kelonggaran atau itu akan merepotkan. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan?" Orang tua itu senang mendengarnya dan buru-buru berkata, "Bagus, saya tidak terlalu pilih-pilih. Saya hanya mencari kekayaan dan tidak ada niat untuk berperang. Selama rekan Daoi memberi saya beberapa harta kuno, saya akan puas." Keserakahan orang tua itu menyebabkan Han Li tanpa sadar mengangkat alisnya dan meraih kantong penyimpanannya dengan ekspresi serius. Kemudian, dengan membalik tangannya,
bola cahaya emas perak seukuran telur muncul. Kamu ingin beberapa harta kuno? Anda memiliki nafsu makan yang cukup. Meskipun saya tidak memiliki harta karun kuno lainnya, saya pernah menemukan mutiara Cloudnight ini di masa lalu. Karena tidak cocok untuk penggunaan saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan terlalu serakah, atau itu pasti akan memakanmu. Hanli berbicara dengan nada tidak senang dan kemudian mengirim bola itu dengan goyangan di pergelangan tangannya. Pria tua itu memasang ekspresi bahagia tetapi matanya berkedip. Alih-alih menjangkau untuk menangkap harta karun itu, dia melemparkan siput ke samping dan dengan lambaian lengan bajunya, dia membungkus bola emas perak dalam cahaya hitam. Dia menggunakan siput untuk memverifikasi lebih lanjut bahwa bola itu bukan ilusi dan tidak memiliki aura pemiliknya. Dia kemudian dengan curiga menatapnya lama sebelum meraihnya. Saat dia dengan hati-hati memeriksanya, dia bergumam, desain dekoratif item ini cukup unik dan jauh berbeda dari harta biasa. Bisakah Anda memberitahu saya efeknya? Akan lebih baik jika kamu secara pribadi mencobanya. Saya bisa jamin, itu pasti akan memuaskan Anda. Benar, tapi jangan berpikir bahwa satu harta karun kuno akan cukup untuk mengirimku pergi. Saat lelaki tua itu dengan penuh semangat menuangkan kekuatan sihir ke dalam bola, pikiran tentang pemerasan lebih lanjut memenuhi pikirannya. Bibir Hanli melengkung menjadi seringai tipis. Ya, itu tidak cukup. Suara Hanli tiba-tiba berubah tanpa emosi. Jadi bagaimana kalau aku mengirimmu ke alam baka? Orang tua itu terkejut tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Semua kekuatan sihirnya diserap dengan keras oleh bola emas perak. Dengan ledakan ringan, bola itu tiba-tiba pecah menjadi beberapa puluh kumbang pemakan emas yang tersisa dari Hanli. Begitu mereka muncul, mereka dengan ganas melesat ke wajahnya. Tidak ada penghindaran pada jarak sesingkat itu. Ketakutan melintas begitu saja di benaknya saat kumbang menutupi kepalanya dan mulai menggerogoti. Jika bukan karena cahaya padat yang melindungi tubuhnya dan kultivasinya yang besar, kumbang akan mencabik-cabiknya. Dengan begitu banyak serangga ganas yang mencabik-cabik wajahnya, dia untuk sementara dibutakan dan mulai mencakar mereka dengan tangan yang bersinar dengan cahaya hitam. Pada saat yang sama, dia menghirup udara dalam upaya untuk bersiul dan menarik perhatian pembudidaya lainnya. Tapi kemudian, dia mendengar dengusan yang menyebabkan darahnya menjadi dingin. Dia merasakan indera spiritualnya tercabik-cabik kesakitan saat tubuhnya mengejang dan dia menjerit kesakitan. Dalam keterkejutannya, dia langsung terbang ke udara dan merasakan rasa sakit yang tajam yang menimpa indera spiritualnya menghilang. Kemudian, kumbang yang menutupi wajahnya terbang darinya, memungkinkan dia untuk melihat sekali lagi, hanya untuk mengungkapkan pedang emas sepanjang 1 meter yang dibungkus dengan api ungu yang membelah ke arahnya. Ah, sebuah teriakan terdengar. Sudah terlambat bagi lelaki tua itu untuk berbuat banyak kecuali menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke penghalang cahaya di depannya dan berdoa. Dalam ketakutan yang luar biasa, dia sekarang menyadari bahwa pembudidaya gelandangan di luar negeri ini telah merencanakan untuk membunuhnya sejak awal, tanpa niat sedikitpun untuk mempermalukan dirinya sendiri. Orang tua itu hanya merasa menyesal telah memprovokasi orang ini. Untungnya, perisai kayu kuningnya adalah harta kuno yang kuat. Seharusnya tidak ada masalah memblokir bahkan seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Saat lelaki tua itu memikirkan ini, pedang emas itu mengiris penghalang emas seperti tahu lembut. Pedang itu terus jatuh dan melepaskan kilatan cahaya yang menyilaukan saat pedang itu membelah tubuh lelaki tua itu menjadi 2, memperlihatkan Nasjen Sol hitam berukuran besar dari celah yang dihasilkan. Itu terkejut masih ketakutan dan kemudian disegel dalam bongkahan es ungu. Senjata itu berputar sekali di udara setelah serangan dan dengan mulus membelah siput di samping, menghujani udara dengan darahnya sebelum kembali ke udara. Kemudian, beberapa sambaran petir emas padat melompat dari pedang dan melilit Nasjen Sol sebelum benar-benar menghancurkannya dalam serangkaian ledakan menggelegar. Hanli tampak santai, tapi dia belum selesai.
Dia mengulurkan tangannya ke tubuh lelaki tua itu dan sebuah kantong penyimpanan terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, 3 bola api merah seukuran kepalan tangan terbang keluar dari tangannya yang lain, mengubah 2 bagian lelaki tua itu dan binatang siput itu menjadi abu. Hanli kemudian dengan tenang melayang ke langit dan menghilang tanpa jejak. 1/4 jam kemudian, 5 garis cahaya berbagai warna terbang di langit dan jatuh di tempat kejadian. Mereka adalah Ge Tianhao, 2 tetua sekte penyaringan Yin lainnya, orang suci langit tanpa akhir dan seorang pemuda asing di tahap formasi inti. Disinilah aura guru menghilang. Pemuda itu melihat alat ajaib di tangannya dengan ekspresi gelisah. Ge Tianhao menyapu matanya di dekatnya dan melihat beberapa cipratan merah tua. Dengan ekspresi muram, dia berkata, masih ada fluktuasi ki spiritual yang tersisa dan jejak darah di sini. Aura penggarap Li itu masih ada juga. Tampaknya tuanmu sudah meninggal. Chapter 947. Intisari Glasial. Pemuda itu memucat dan berkata dengan nada tidak yakin, itu tidak mungkin. Meskipun kultivasi tuanku lebih rendah dari penjahat itu, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ge Tianhao dengan dingin mendengus kesal dan berkata, apa yang kamu tahu? Apalagi pembudidaya jiwa yang baru lahir, bajangan itu telah membunuh pembudidaya dengan tingkat yang sama. Tidak mengherankan bahwa tuanmu tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, Anda sebaiknya menjelaskan secara rinci apa yang dikatakan Pak Tua Xiao kepada Anda. Pada saat itu, Endless Sky Scientist dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke seluruh area dan kabur sejauh 20 meter. Dia mengambil item di tanah, dengan hati-hati memeriksanya sebelum memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Guru tidak mengatakan apa-apa, gumam pemuda itu. Dia hanya memberi saya alat ajaib dan menyuruh saya untuk datang mencari Anda jika sesuatu yang aneh terjadi padanya atau jika dia tidak kembali tepat waktu. Orang suci itu melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah barang ke pemuda itu. Tidak ada keraguan bahwa tuanmu telah mengalami kecelakaan. Bukankah ini bagian dari harta karun kuno yang digunakan tuanmu? Pemuda itu buru-buru mengulurkan tangan dan hatinya jatuh saat melihatnya. Itu adalah sepotong kecil kayu kuning dan samar-samar bersinar dengan cahaya yang familiar. Itu adalah pecahan dari perisai lelaki tua itu. Ini adalah perisai kayu milik tuanku. Itu memiliki kekuatan dan daya tahan pertahanan yang menakjubkan, jadi bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan? Kulit pemuda itu benar-benar tidak berdarah. Rekan Taois Lin, sepertinya orang tua itu sudah mati. Saya awalnya mendengar Anda menyebutkan bahwa Anda tidak yakin bahwa orang ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh lawan dari kultivasi yang setara, tetapi tampaknya dia lebih ganas daripada yang kita yakini semula. Meskipun lelaki tua itu memiliki kultivasi jiwa yang baru lahir dan terampil dalam banyak teknik penghindaran yang luar biasa, dia terbunuh bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk meminta bantuan. Tampaknya dia sudah memiliki kemampuan seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Kami tidak memiliki kekuatan untuk menangkapnya. Orang suci itu mengerutkan kening dan bertanya, apa? Kakak G, jangan bilang kamu sudah menyerah untuk mengambil kembali harta karun tanda tangan sektemu? Karena spanduk pengayakan hantu ada di tangannya, kemungkinan besar dia adalah pelakunya yang membunuh tetua keempat sekte Anda. Ge Tianhao tertawa kering. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir, sekte kami masih akan mengejarnya karena membunuh salah satu tetua sekte kami dan merebut harta karun tanda tangan sekte kami. Namun, orang-orang Anda tampaknya memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang ini juga. Mengapa lagi orang suci langit tak berujung menjauh dari rakyatnya selama bertahun-tahun? The Scientist mengerutkan bibirnya sebelum tersenyum manis. Selama orang ini terbunuh, aku akan meningkatkan hadiah 1/5 dari yang disepakati. Namun, bait suci kita membutuhkan salah satu harta yang dia miliki. Jadikan 3/10.
Sekte akan kehilangan banyak orang dalam perburuan kultivator yang tangguh ini. Adapun harta itu, kami sudah menyetujuinya sebelumnya dan tidak berniat untuk menarik kembali kata-kata kami. Orang suci itu ragu-ragu dan kemudian berkata, kuil kita akan menyetujui persyaratan itu. Baik sekali. Dengan status Anda sebagai orang suci dari suku melonjak, Anda pasti akan menepati janji Anda. Ge Tianhao menoleh ke penatua sekte pengayakan Yin di sisinya dan berkata, Saudara bela diri Junior Hu, kirimkan jimat transmisi suara untuk mengumpulkan semua para tetua dan murid sekte di dekat ibu kota Jin. Kita harus menemukan orang ini dengan segenap kekuatan kita. Karena dia muncul di pasar, dia pasti akan berpartisipasi dalam pelelangan besar dan itu akan menjadi kesempatan utama untuk menangkapnya. Namun, tindakan kita harus menghindari perhatian dari sekte lain dan murid kelas rendah kita tidak boleh menyerangnya tanpa dukungan dari beberapa tetua sekte. Sebenarnya, akan lebih aman untuk menariknya ke dalam formasi mantra dan menyerangnya di sana. Penatua Hu dari sekte pengayakan Yin bertanya, haruskah saya melaporkan ini kepada Master Sekte Fang? Bagaimanapun, dia adalah orang yang mengirim penatua keempat untuk merawatnya di masa lalu. Dengan rencana untuk memulihkan spanduk pengayah hantu kami yang setengah selesai dan hilangnya penatua keempat, Tetua Agung menjadi tidak puas dengan sekte Master Fang, dan saya dengar dia saat ini sedang memperbaiki harta karun yang kejam di pengasingan. Bahkan jika dia segera datang, dia tidak akan bisa masuk ke pelelangan besar tepat waktu. Weber nantinya bisa mengiriminya jimat transmisi suara. Dengan begitu, jika kita gagal, kita bisa mencoba lagi dengan bantuan pasukannya. Dengan sedikit keraguan, Ge Tianhao akhirnya setuju. Setelah menyelesaikan masalah ini, mereka segera pergi. Tentu saja, mereka telah mengganggu banyak manusia dengan penampilan mereka sebelum menghilang dari pandangan. Meskipun ibu kota Jin memiliki aturan yang membatasi pembudidaya untuk terbang, pembudidaya dari sekte sebesar sekte pengayakan Yin tidak mengambil hati mereka. Sementara itu, Han Li sedang berjalan di jalan kecil yang jaraknya lebih dari 10 kilometer. Dia melihat melalui kantong penyimpanan lelaki tua itu dengan indera spiritualnya dan menemukan berbagai macam barang. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti ketika jejak keheranan muncul di wajahnya. Divergensi jiwa raja dengan malas bertanya, apa? Apakah Anda menemukan sesuatu? Apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dengan membalik tangannya, Han Li mengeluarkan botol giok ramping setinggi 7 inci dan memiliki penampilan yang sangat indah. Dia mengelus botol itu untuk menemukan sensasi dingin yang menyengat, menyebabkan dia mengungkapkan sedikit kejutan. Kemudian, dia mengocok botol kecil itu dan mendengar suara samar percikan cairan. Han Li mengangkat alisnya dan bergumam, mungkinkah itu semacam cairan roh? Tapi botolnya sendiri cukup aneh. Saya sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan indera spiritual saya. Monarch Soul Divergence memperingatkan, jika kamu ingin tahu apa itu, sebaiknya kamu menunggu sampai kamu kembali. Anda sedang berjalan di jalan manusia. Itu bisa menarik perhatian jika sesuatu yang aneh terjadi saat Anda membukanya. Jelas sekali. Dengan jabat tangannya, botol kecil itu menghilang dari pandangan. Monarch Soul Divergence menambahkan, anak muda Han, karena kamu telah mengungkapkan identitasmu, kamu harus lebih berhati-hati di ibu kota Jin. Sekte pengayakan Yin dan orang suci langit tanpa akhir tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mereka mungkin sudah menebak bahwa Anda akan berpartisipasi dalam pelelangan besar. Tidak masalah, jawab Han Li. Aku tidak percaya akan ada binatang spiritual lain di ibu kota Jin yang bisa melihat menembus ilusi. Selama saya menghindari pembudidaya jiwa yang baru lahir, tidak ada yang akan terjadi. Dan pelelangan besar adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa mengumpulkan material yang kita butuhkan tepat waktu. Bahkan jika itu berbahaya, kita harus mengambil risiko. Monarch Soul Divergence dengan acuh tak acuh berkata, itu akan baik-baik saja. Tapi karena kamu datang ke sini untuk mencari bahan untuk tubuh bonekaku,
aku akan membuat pengecualian dan menggunakan teknik Soul Frighton dari Grid Development Technique untuk membantumu dalam pertempuran ketika itu menjadi terlalu berbahaya. Terima kasih banyak, senior. Kata-katamu telah menenangkan banyak kekhawatiranku. Han Li menjawab dengan hati senang. 2 jam kemudian, Han Li perlahan berjalan kembali ke biara Tao tempat dia terakhir tinggal. Dia mengobrol dengan guru biara sejenak sebelum dengan tenang kembali ke kamarnya. Segera setelah itu, ruangan itu dikelilingi oleh beberapa formasi mantra sementara dan Han Li melanjutkan untuk memeriksa botol hijau tua yang ramping itu dengan seksama. Saat dia dengan gesit membukanya, awan cahaya glasial melesat keluar, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun drastis. Bahkan Han Li, yang mengolah api puncak ungu, merasakan tubuhnya menggigil saat bersentuhan dengan cahaya dingin. Dalam alarmnya, dia buru-buru menutupi tubuhnya dengan lapisan api ungu dan kabut itu segera ditolak ketika menyentuh api, menyebar ke seluruh ruangan dan menutupinya dengan lapisan es yang tebal. Jika bukan karena batasan yang dia tempatkan di ruangan itu, dia takut Qi yang dingin akan meninggalkan ruangan. Meskipun cahaya glasial ini tidak menakutkan seperti api puncak ungu, dinginnya hampir sama dengan api es surgawi. Apa di dunia ini? Dengan api ungu menutupi tangannya, dia mengguncang botol kecil itu dengan tatapan tertarik dan menatap cahaya glasial yang bersinar darinya. Dia melihat cahaya menghilang di udara dan menutupi ruangan lebih beku. Dia akhirnya membawa botol di depan matanya saat cahaya biru berkedip darinya. Melewati kabut putih yang berkilauan, dia bisa melihat cairan perak yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Suara Monarch Soul Divergence tiba-tiba berbicara dengan penuh semangat, ini. Tuang setetes cairan dengan hati-hati ke piringan batu giok dan biarkan aku melihatnya. Hati Han Li bergejolak dan dia tanpa berkata-kata mengeluarkan piringan batu giok seukuran telapak tangan dari kantong penyimpanannya. Kemudian, dengan sedikit gemetar dari botol kecil di tangannya yang lain, setetes cairan perak jatuh ke piringan giok dan melepaskan cincin bening saat mendarat. Tanpa diduga, itu telah berubah menjadi mutiara perak setelah mendarat dan terus berguling-guling di piring. Yang mengejutkan Han Li, mutiara perak itu tidak melepaskan energi glasial sedikit pun dan tampak agak biasa. Monarch Soul Divergence menarik napas dalam-dalam dan berkata, seperti yang kupikirkan, hanya sebotol Myriad Year Ice Jade yang bisa memelihara intisari glasial. Aku belum pernah mendengar tentang Myriad Year Ice Jade sebelumnya, atau Glacial Quintessence. Mereka tampaknya cukup langka. Monarch Soul Divergence dengan tenang menjawab, Glacial Quintessence adalah jenis esensi batu giok yang biasa digunakan dalam penyempurnaan alat dan pil. Namun, menemukan seseorang yang dipelihara di Myriad Year Glacial Jade adalah sesuatu yang jarang terlihat di dunia ini. Jika saya ingat dengan benar, Istana Malam Utara di barat Laut Jin Agung seharusnya memiliki botol kecil yang mereka simpan sebagai harta warisan. Saya belum pernah mendengar item ini ada di tempat lain di dunia ini. Ah ya, mutiara kristal salju milikmu itu juga merupakan sesuatu yang disempurnakan dari batu giok es segudang tahun. Chapter 948. Mengembalikan Sunwater dan Pure Sun Flame Essence. Saat Han Li menatap mutiara giok, matanya bergetar, karena item ini sangat langka, seharusnya memiliki beberapa sifat khusus. Monarch Soul Divergence menjawab, spesial? Ini lebih dari itu. Untuk pembudidaya, ini adalah alat tambahan kelas atas dan bahan penyempurnaan pil. Tetapi untuk klan iblis, mereka akan mempertaruhkan jiwa mereka untuk mendapatkannya. Itu adalah item fantastis yang mampu melindungi mereka dari kesengsaraan kenaikan. Kesengsaraan kenaikan klan iblis? Meskipun harapan tinggi Han Li, dia masih terpana. Tepat sekali. Ada banyak sekali binatang iblis tingkat tinggi di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang mampu bertahan dari kesusahan kenaikan mereka, memungkinkan mereka untuk mengambil bentuk manusia. Karena petir adalah kelemahan sebagian besar binatang iblis,
petir dari kesengsaraan kenaikan menghasilkan hukuman yang hampir mati. Tetapi jika binatang iblis yang berevolusi pertama kali mengambil setetes intisari es, tubuh mereka akan menjadi sangat tahan terhadap petir untuk sementara waktu, memungkinkan mereka untuk lebih tahan terhadap kesengsaraan. Sekarang apakah Anda mengerti betapa berharganya intisari glasial bagi binatang iblis itu? Namun, tidak terlalu banyak pembudidaya manusia yang mengetahui item ini. Istana Malam Utara adalah pengecualian karena seni kultivasi atribut es yang mereka praktikkan. Ketika saya mengunjungi Great Djinn di masa lalu, saya hanya memperoleh pengetahuan tentang item ini setelah bertarung melawan banyak pembudidaya tingkat tinggi dari sekte mereka. Dan dikatakan setiap 1000 tahun atau lebih, beberapa binatang iblis tingkat tinggi di dalam perbatasan jin besar akan diam-diam berkumpul di Pulau Istana Malam Utara dan meluncurkan serangan habis-habisan ke sana, memaksa sekte untuk menyerahkan beberapa gletser. Intisari. Benarkah itu? Han Li bertanya dengan tidak percaya. Monarch Soul Divergence menjawab, apa yang aneh? Binatang iblis tanpa intisari es hampir pasti mati dalam kesusahan kenaikan mereka. Jika mereka berhasil mendapatkan setetes glacial quintessence, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat meningkat, jadi mereka akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Dan seringkali, monster tua dari Myriad Demon Valley akan mengambil inisiatif untuk mengatur serangan. Jadi bahkan jika mereka gagal, mereka tidak akan menderita kerugian besar. Namun, pulau yang menjadi basis sekte Malam Utara memiliki para pembudidaya dengan kemampuan kuno yang luas dan beberapa formasi hebat yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Belum lagi vena esensi yin surgawi yang menjadi basis pulau itu, ki glasial yang membekukan yang mengelilingi pulau dari radius 1000 km sangat mematikan. Binatang iblis yang tidak mengolah seni kultivasi atribut es harus menggunakan sebagian besar kekuatan spiritual tubuh mereka untuk memblokir ki glasial ketika mereka menyerang, menghabiskan kekuatan mereka dalam pertarungan mereka yang akan datang melawan para pembudidaya Istana Malam Utara. Ini adalah alasan mengapa para pembudidaya klan iblis belum bisa merebut pulau itu meskipun kekuatan besar yang mereka miliki. Namun, bagaimana orang tua itu mendapatkan sesuatu yang begitu berharga? Apakah ada tanda aneh di botolnya? Ekspresi Han Li bergerak dan dia menyentuh bagian bawah botol. Tanda, botol memiliki pola kepingan salju di bagian bawahnya. Apakah kamu mengetahuinya? Kalau begitu aku benar. Itu adalah tanda dari Istana Malam Utara. Sangat aneh mengapa sebotol intisari glasial akan menemukan dirinya di dalam kantong aneh seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir awal. Divergensi jiwa raja tampaknya cukup bingung dengan masalah ini. Han Li merenung sejenak dan mengerutkan kening. Ada banyak hal aneh yang terjadi di dunia ini. Mungkin dia mencurinya dari Istana Malam Utara atau pembelot sekte mereka. Apapun yang terjadi, itu masih jatuh ke tangannya. Seperti yang Anda katakan, intisari es hanyalah bahan tambahan untuk penyempurnaan alat dan pil bagi manusia. Dalam hal ini, Istana Malam Utara mungkin baru saja menyerahkannya secara langsung setelah generasi berturut-turut dari serangan binatang buas. Beberapa pembudidaya berpengetahuan di jin besar telah menanyakan ini sebelumnya, tetapi Istana Malam Utara menjawab bahwa mereka lebih tertarik untuk menjaga stabilitas dunia budidaya jin besar dengan mencegah lebih banyak binatang iblis kelas 8 dari yang ada. Lagi pula, sebotol kecil intisari glasial sudah cukup untuk membuat beberapa puluh binatang iblis kelas 8 dan menghancurkan keseimbangan kekuatan di dunia budidaya jin besar yang mengarah ke perang. Namun, ini hanya sesuatu yang mereka katakan untuk menipu orang biasa. Di masa lalu, saya bertarung melawan kelompok pembudidaya Istana Malam Utara berpangkat tinggi dengan wakil kepala istana di antara mereka. Karena kata-katanya yang tidak sopan, saya menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menghibur jiwa aslinya dengan benar setelah saya membunuhnya dalam pertempuran, tapi aku secara tidak sengaja menemukan rahasia yang berhubungan dengan intisari es sebagai hasilnya. Dengan mengatakan itu, Monarch Soul Divergence berhenti seolah-olah ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran. Sebuah rahasia, Han Li mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Itu benar, jawab Monarch Soul Divergence dengan nada serius.
aku akan melupakannya jika aku tidak melihat intisari glasial ini. Terlepas dari beberapa anggota eselon tinggi Istana Malam Utara, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Sebenarnya, kegunaan utama dari intisari es adalah bahan utama untuk memurnikan obat kuno rahasia, air matahari yang kembali. Han Li merasa napasnya menjadi dingin karena shock. Air matahari yang kembali, obat pemulihan tubuh tanpa batas? Monarch Soul Divergence dengan tenang menjawab, ya. Dikatakan bahwa tidak peduli seberapa parah luka seseorang, bahkan jika tubuh mereka terkoyak, obatnya bisa langsung memulihkannya saat dioleskan. Satu catatan bahkan mengatakan bahwa itu memiliki upaya yang menantang surga untuk menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, itu hanya rumor. Siapa yang tahu jika itu benar-benar benar? Tetapi ada satu hal yang disepakati oleh semua catatan. Air matahari yang kembali memiliki efek ajaib dalam memperpanjang umur seseorang bahkan hingga seperempat dari umur aslinya. Apakah Anda tahu apa artinya ini? Han Li menarik napas dalam-dalam dan bergumam, ini berarti beberapa pembudidaya formasi inti akhir akan memiliki kesempatan untuk memasuki tahap jiwa baru lahir dan bahkan penggarap tahap jiwa baru lahir akhir mungkin dapat memasuki tahap transformasi dewa. Tepat. Tapi intisari glasial hanyalah salah satu bahan utama untuk air matahari yang kembali. Jika Anda benar-benar ingin memperbaikinya, Anda perlu menemukan Puresun Flame Essence di kedalaman lava yang terdalam. Ini sangat langka dan diperlukan untuk mengubah intisari es menjadi air matahari yang kembali. Esensi api Puresun, bagaimana Anda bisa menemukan itu? Jangan katakan bahwa pembudidaya biasa dapat menemukannya. Puresun Flame Essence jarang terbentuk di kedalaman lava. Dan pada saat ia terbentuk, ia menjadi cerdas juga dan menghilang. Bagaimana itu bisa membiarkan dirinya ditangkap? Meski begitu, jika saya menangkapnya, itu tetap tidak akan berguna karena saya tidak memiliki formula untuk air matahari yang kembali. Han Li berkata dengan senyum masam. Monarch Soul Divergence tenggelam dalam keheningan untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan berkata, saya tidak memiliki cara untuk mendapatkan Puresun Flame Essence, tetapi saya memiliki formula untuk itu. Jangan lupa bahwa saya mencari melalui jiwa wakil kepala istana mereka. Setelah saya menemukan formulanya, saya mencatatnya karena langka. Jika Anda ingin memperbaiki obatnya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Petik 2. Itu hebat, mungkin di masa depan, saya akan menggunakannya. Han Li terkejut dengan kata-kata Monarch Soul Divergence. Dengan air matahari yang kembali, peluangnya untuk naik ke tahap transformasi dewa sangat meningkat. Puresun Flame Essence bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh para pembudidaya di dunia ini, jadi saya harus memperingatkan Anda untuk tidak terlalu berharap dalam memperolehnya. Jika itu mudah, para pembudidaya Istana Malam Utara akan dapat memperbaikinya, mengingat bertahun-tahun mereka telah memiliki formula dan intisari es. Dengan mengatakan itu, Monarch Soul Divergence melepaskan slip giok kuning dari tabung bambu, salinan formula air matahari yang kembali. Terima kasih banyak, senior. Aku akan mengingatnya. Han Li mengambil slip batu giok dan berbicara sambil tersenyum. Ada juga satu hal yang tidak boleh kamu lupakan. Karena Snow Crystal Pearlmu telah disempurnakan dari Myriad Year Ice Jade, intensitas atribut es dan kekuatannya akan meningkat jika kamu menambahkan beberapa tetes Glacial Quintessence ke dalamnya. Setelah ini, Monarch Soul Divergence menjadi sunyi seolah-olah dia sudah selesai untuk hari itu. Han Li mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Dia akan melakukannya bahkan jika Monarch Soul Divergence tidak menyebutkannya. Tapi sekarang, ada sesuatu yang membuat Han Li penasaran. Mengingat ki es yang menakutkan dari intisari es, bisakah api puncak ungu menyerapnya? Apakah itu akan meningkatkan kekuatan mereka ke level lain? Dengan pemikiran itu, Han Li mengalihkan pandangannya kembali ke mutiara perak di piring batu giok. Dia membuka tangannya dan memanggil bola api ungu yang bergolak. Tiba-tiba, bola api berubah menjadi penghalang yang sangat indah dan menutupi mulut botol.
Dia kemudian membentuk gerakan mantra dengan tangannya yang lain dan mulai bergumam pelan. Dalam kilatan cahaya ungu, benang api muncul dari penghalang dan mulai perlahan berputar di sekitar botol, secara bertahap mempercepat membuat botol melepaskan gumpalan ki glasial perak berkilau. Itu tampak seindah cahaya bintang. Hanli menarik napas pendek dan melepaskan segel mantra biru dari tangannya. Penghalang cahaya menyerap segel mantra dan berubah kembali menjadi bola api seukuran kepalan tangan, sepenuhnya menyegel ki glasial di dalam api. Segera setelah itu, Hanli menyegel botol intisari es dengan tutupnya dan dia melambaikan tangannya ke bola api ungu, menembak jatuh mulut Hanli dalam sekejap cahaya. Dengan bola api dan ki glasial perak di dalam dirinya, dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Pada saat itu, Naschen Sol berukuran 2 inci membuka matanya di dantian Hanli. Api ungu di depannya mulai perlahan berputar di sekitar bola perak yang berkedip-kedip. The Naschen Sol berkedip dan membentuk gerakan mantra, menyebabkan tubuhnya bersinar terang dengan cahaya biru. Kemudian, segel mantra mulai terbang keluar dari tangannya. Bola api ungu dengan penuh semangat berderak dengan api saat intisari es mulai terbakar dalam bara api perak dan mulai menyatu dengan api ungu. Adapun tubuh fisik Hanli, sekarang benar-benar tenggelam dalam meditasi yang mendalam. Chapter 949. Penatua Han. Meskipun penguasa biara Taois adalah seorang manusia, dia tahu beberapa hal tentang dunia kultivasi dan samar-samar bisa menebak identitas Hanli. Karena itu, dia tidak mengganggunya ketika dia tinggal di kamarnya sepanjang hari. Ketika Hanli akhirnya membuka matanya, dia menunjukkan sedikit kekecewaan. Dengan nada tak berdaya, dia bergumam, intisari glasial tidak mampu digabungkan dengan api puncak ungu. Tampaknya itu hanya dapat digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan atau peningkatan. Kemudian, dia meludahkan mutiara yang jernih dan bercahaya ke udara mutiara kristal salju dan membuatnya melayang 1 meter di atasnya. Saat dia melihatnya, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan botol kecil intisari es. Dia menyapukan jarinya melewati botol dan mengirimkannya ke udara. Kemudian dengan tangannya yang lain, dia menamparkan bagian bawah botol dan setetes glasial quintessence keluar sebelum menghilang ke dalam snow crystal pearl. Membentuk gerakan mantra, dia meludahkan seutas api biru yang baru lahir dan dengan cepat melilit mutiara. Setelah menonton neraka yang berkedip-kedip untuk sementara waktu, Hanli menutup matanya. Penyempurnaan snow crystal pearl harus selesai pada saat pelelangan besar diadakan. Dengan pemikiran itu, dia mengendalikan benang Naschen Flame dan perlahan menyempurnakan mutiara. Di tempat lain, ada seorang pemuda lemah berjubah biru yang sedang berjalan-jalan di sekitar taman yang megah dengan ekspresi senang. Dia saat ini berada di dalam sebuah rumah besar di istana kekaisaran di utara ibu kota Jin. Pada saat itu, ekspresinya bergerak dan dia tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah yang hampir persis seperti wajah Hanli. Satu-satunya perbedaan adalah matanya sangat dingin dan tanpa emosi. Langkah kaki datang dari pintu masuk taman untuk mengungkapkan seorang lelaki tua yang mengenakan topi hitam dan jubah bersulam. Ketika dia bertemu dengan mata pahit pemuda itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pemuda itu menarik pandangannya dan berjalan mendekat. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Jadi itu rekan Dao Yunyi. Mengapa Anda datang untuk menemukan saya?" Yunyi tertawa kering dan berjalan mendekat. "Penatua Han, kami baru-baru ini memperoleh beberapa informasi dari orang-orang kami yang mungkin menarik bagi Anda." "Informasi?" Penatua Han dengan dingin mengucapkan, "Saya memiliki sedikit minat pada hal-hal di luar diri saya. Saya juga tidak bertanggung jawab atas hal-hal tertentu. Saya tidak akan mengambil tindakan terhadap apapun tanpa perintah Penatua Ye." Dia kemudian menoleh ke belakang untuk melihat taman. Yunyi terkekeh, sepertinya tidak keberatan dengan sikap dingin Elder Han, dan berkata, "Saya tidak akan berani mengganggu kultivasi Anda jika itu adalah sesuatu yang lain.
tetapi informasi ini terkait erat dengan Anda. Mungkinkah kamu telah menemukan orang itu? Pemuda itu menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah dingin. Tepat sekali. Dilaporkan bahwa beberapa pembudidaya di sekte pengayakan Yin diam-diam mencarinya melalui pasar di ibu kota Jin. Ini adalah potret wajahnya dan tampak sama seperti yang digambarkan oleh Penatua Han. Bagaimana kalau kamu lihat sendiri? Sebuah selip batu giok putih kemudian melesat keluar dari lengan pria tua itu. Penatua Han dengan muram mengangkat tangannya dan menangkap selip batu giok. Wajah pemuda itu berkedut saat dia dengan cepat membacanya dengan indera spiritualnya. Kemudian, dia dengan dingin bertanya, "Itu benar, itu pasti dia. Apakah Anda tahu mengapa sekte pengayakan Yin mencarinya?" "Belum, tapi tetua mereka di ibu kota tiba-tiba mulai berkumpul." "Penatua Han, Anda telah mengatakan bahwa orang yang memiliki nama sama dengan Anda ini adalah musuh besar. Karena itu, tetua kedua telah membuat keputusan untuk membiarkan Anda menanganinya. Selama Anda tidak mengganggu pelelangan besar, Anda dapat menggunakan metode apapun untuk menghadapinya. Ada beberapa item yang dijual yang harus diperoleh klan Ye dengan segala cara dan kami tidak dapat membiarkan Anda menyebabkan gangguan. Penatua Ye juga tidak ingin terjadi kecelakaan." Penatua Han dengan dingin mendengus, "Selama informasi ini akurat, aku akan membuatnya menghilang dari dunia ini." "Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai klan dapat membantu saya menemukan artefak jahat itu? Sebelum saya memasuki klan kekaisaran dan mengikuti perintah Anda, persyaratan saya harus dipenuhi." "Jangan khawatir, Penatua Han. Kami sudah menemukan keberadaan beberapa dari mereka. Kami memang membantu Anda menemukannya, tetapi yang lain akan lebih sulit dan akan memakan waktu," pria tua itu menjelaskan dengan tenang. Penatua Han melengkungkan bibirnya dan cahaya dingin berkedip dari matanya. "Aku tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Saya setuju untuk melayani klan Ye selama 20 tahun, jadi Anda harus membantu saya menemukan mereka." "Tentu saja, kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Kami sudah memiliki seseorang yang mencari informasi yang lebih konkret dan Anda akan menjadi orang pertama yang tahu ketika kami mendapatkannya." Orang tua itu memberi hormat dan kemudian pergi. Setelah Penatua Han menyaksikan siluet lelaki tua itu menghilang dari taman bunga, dia dengan dingin tertawa ketika sesuatu muncul di benaknya. Dengan lambaian lengan bajunya, pedang dengan cahaya keemasan yang berkedip-kedip muncul di tangannya. Pedang kecil itu memiliki benang-benang ki hitam yang berputar-putar di sekitarnya, dan pedang itu bergetar seolah-olah berusaha melepaskan zat itu, tetapi tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ki hitam itu tetap kuat. Penatua Han mengerutkan kening dan dia tiba-tiba meludahkan seteguk darah hitam untuk menutupi pedang emas. Itu mengeluarkan ratapan dan cahaya spiritualnya segera meredup, tetapi terus bertahan saat dia berteriak. "Ini benar-benar merepotkan," gumamnya dengan tidak sabar. "Bagaimana begitu sulit untuk menghapus sifat spiritual pedang dari alam fana? Jika tidak disempurnakan dari bambu petir emas, tidak perlu melalui upaya seperti itu. Tapi karena dia sudah berada di ibu kota Jin, ini adalah kesempatan yang jarang. Saya tidak hanya bisa membalas dendam padanya karena menghancurkan jiwa utama saya dan menyangkal kultivasi penuh saya, tetapi pedang terbang akan segera menjadi tak bertuan dan saya akan dapat mengendalikan mereka setelah kematiannya." Jejak permusuhan dikhianati dari wajahnya dan pupil matanya menjadi hitam pekat, bersinar dengan cahaya ungu. Seluruh tubuhnya mulai menunjukkan transformasi mengerikan. Di sebuah bangunan di sudut terpencil sebuah mansion, ada dua pria dan seorang wanita duduk di meja dan mengobrol. Salah satunya adalah pria tua dengan topi hitam yang baru saja kembali dari berbicara dengan Penatua Han. Pria lain setengah baya, memiliki penampilan yang bermartabat dan mengenakan sabuk giok di pinggangnya. Adapun wanita cantik itu, dialah yang berbicara dengan kepala biarawati di biara Serenity kerajaan. Tapi kali ini, ekspresinya cemberut saat dia mendengarkan cerita lelaki tua itu tentang percakapannya dengan Penatua Han.
Pria paruh baya itu tampak termenung setelah mendengarnya dan berkata, "Maksud Anda, Penatua Han segera setuju?" "Tepat sekali." Begitu dia mendengar bahwa orang ini telah muncul, jejak niat membunuh dikhianati dari wajahnya. Tampaknya kebenciannya padanya adalah asli. Wanita cantik itu mengangkat alisnya dan berkata, "Tetapi tidak hanya nama mereka yang sama, tetapi penampilan mereka juga." Selanjutnya, Han Li ini telah menyusup ke Royal Serenity Monastery belum lama ini. Tidak yakin apa tujuannya, dia mungkin bermaksud menyakiti klan kita. Dan sekarang ada anggota sekte pengayakan Yin yang diam-diam melacaknya. Mau tak mau aku merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun tentu ada hal-hal yang tidak kita pahami, kita tidak perlu mempelajarinya terlalu dalam. Selama Penatua Han ini bukan mata-mata untuk salah satu faksi utama dan akan membantu klan kita, itu yang terpenting. Dia tidak hanya memiliki kultivasi yang hebat, tetapi pengetahuannya tentang rahasia kuno telah terbukti penting untuk tujuan kita selama beberapa tahun terakhir. Kita harus memenangkannya dengan sekuat tenaga. Adapun pria yang berbagi nama Penatua Han, kita harus memberi perhatian khusus padanya. Karena dia mampu memprovokasi sekte pengayakan Yin sedemikian rupa, dia tidak bisa menjadi karakter biasa. Dan karena kami mencurigai dia memusuhi klan Ye kami harus membantu Penatua Han dalam menyingkirkannya jika ada kesempatan. Orang tua itu kemudian berkata, kata-kata tetua kedua masuk akal. Namun, Penatua Han ini berasal dari sekte jahat dan saya merasa bahwa dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dari kami. Kami tidak tahu apa yang dia pikirkan agar kami mengumpulkan artefak iblis yang merugikan diri sendiri ini untuknya. Kita harus lebih berhati-hati. Dengan ekspresi muram, pria paruh baya itu berkata, "Adik Yunyi, jangan terlalu khawatir tentang dia. Terlepas dari tetua inti klan Ye kami tidak dapat mempercayai orang luar manapun dan meminta mereka mengungkapkan rencana kami yang sebenarnya. Lelang besar yang akan datang sangat penting. Lelang akan memiliki beberapa item yang kami butuhkan, tetapi kami tidak dapat meminta kekuatan lain mengetahui bahwa kami sedang menawarnya. Jika tidak, mereka mungkin melihat melalui rencana kita. Karena ini tidak dapat terjadi, Anda harus membuat pengaturan yang tepat untuk mendapatkannya. Tidak boleh ada kesalahan. Jika kita tidak bisa memperbaiki alat sihir itu, perjalanan kita untuk mendapatkan harta karun dalam beberapa tahun akan terbukti sangat sulit." Chapter 950. Lelang besar. Paman kedua, jangan khawatir. Persiapan kami untuk pelelangan ini sempurna. Kami telah menyewa pembudidaya gelandangan biasa-biasa saja untuk membeli barang-barang yang kami butuhkan. Di permukaan, mereka tidak terkait dengan klan Ye kami dan setelah pelelangan selesai, mereka semua akan dibunuh dan dibungkam. Dengan sedikit ragu, wanita cantik itu bertanya, "Tetapi bagaimana Anda menangani masalah di pihak Kaisar?" Sabel Sekte Zenit Tinggi dan 7 keajaiban Sekte Iblis Surgawi dikirim ke istana. Mungkinkah karena rumor itu, ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia memasang ekspresi cemas. Pipi pria paruh baya itu berkedut dan dia menjawab dengan nada serius, "Yakinlah, kakak sulung telah menyelidiki alasan mereka datang segel penghancur Gunung Biara 3 kerajaan. Karena hampir selesai, informasi yang dikumpulkan dari banyak mata-mata mereka dan desas-desus yang sengaja kami bocorkan telah membuat mereka percaya bahwa kami sedang memurnikan harta karun. Akibatnya, mereka menekan Ye klan Anda untuk menjual harta itu kepada mereka. Sebenarnya, ini adalah hasil yang bagus. Dengan umpan terbuka, mereka tidak akan memperhatikan skema kita yang sebenarnya. Tetapi untuk berjaga-jaga, semua tetua yang mengetahui rencana itu harus tetap bersama setiap kali mereka pergi. Jika mereka tidak hati-hati, kedua eksentrik itu bisa menyergap mereka dan dengan paksa membaca jiwa mereka. Taoist Seven Wonders khususnya terampil dalam segala macam teknik sihir. Bahkan pembudidaya tahap Naschen Soul akan menjadi mangsanya jika mereka tidak berhati-hati. Orang tua itu kemudian dengan sedih berkata, "Jadi seperti itu.
Tapi bukankah kita terlalu mudah melepaskan Mountain Crashing Seal meskipun kita sudah berusaha keras untuk memperbaikinya? Setengah baya mencibir. Tidak semuanya. Jika satu sekte mengunjungi kami tidak akan mampu menahan tekanan dan hanya menyerah. Tetapi dengan dua dari mereka di sini, ada peluang untuk dieksploitasi. Kakak sulung sudah membuat rencana. Terlepas dari siapa yang pergi ke Mountain Crashing Seal, itu akan memakan biaya yang tidak sedikit. Pria tua dan wanita cantik itu bertukar pandang dengan kebingungan dan hanya bisa dengan bijaksana mengabaikan masalah itu. Ketiganya kemudian berbicara sebentar lagi sebelum berangkat dengan cara mereka sendiri. Waktu dengan cepat berlalu dan itu adalah hari di mana pelelangan besar diadakan. Selama waktu ini, Sekte Pengayakan Yin telah mencari di seluruh kota untuk keberadaan Han Li, tetapi mereka sebenarnya hanya melihat ke pasar, penginapan, dan tempat lain di mana para pembudidaya berkumpul. Karena Han Li sepenuhnya fokus pada pemurnian mutiara kristal salju, dia tidak muncul sekalipun. Di pagi hari, Han Li telah mengubah penampilannya menjadi seorang pria kulit besar, dan tabung bambu di punggungnya berubah menjadi pedang panjang. Dengan penyamarannya yang disiapkan, dia berjalan ke pasar Jin Barat dengan kultivasinya tertahan pada tahap formasi inti tengah untuk menghindari menarik banyak perhatian. Seperti yang dia antisipasi, semakin dekat dia mendekati pasar, semakin banyak pembudidaya tingkat tinggi yang bisa dia deteksi. Sementara mayoritas dari mereka berada pada tahap formasi inti dan pembudidaya tingkat rendah, ada cukup banyak eksentrik jiwa baru lahir. Tampaknya para pembudidaya yang lebih kaya tidak mau membiarkan pelelangan besar melewati mereka. Setelah Han Li melewati batasan dan menuju ke pasar, ia menemukan bahwa jalan itu dipenuhi oleh para pembudidaya yang mengenakan berbagai gaya yang tidak dikenal. Saat dia menyapu pandangannya melewati mereka, dia menemukan beberapa individu berjubah hitam di pintu masuk, termasuk Ge Tianhao. Mereka saat ini melihat semua yang memasuki pasar. Han Li dalam hati mengerutkan kening dan dengan tenang berjalan melewati pintu masuk tanpa menatap mata mereka. Tapi saat dia berjalan, seutas benang samar indera spiritual memeriksanya dan dengan cepat pindah untuk melihat pembudidaya formasi inti lainnya. Sesepuh Sekte Pengayakan Yin tidak melihat setiap pembudidaya yang memasuki pasar dengan indera spiritual mereka, hanya mereka yang mereka temukan asing atau dicurigai sebagai pembudidaya gelandangan. Sementara pengintaian diam-diam mereka tidak akan dirasakan oleh para pembudidaya formasi inti, gelandangan di tahap Naschen Sol akan marah dan mereka akan memelototi para tetua Sekte Yin dengan pahit. Untungnya, Sekte Pengayakan Yin tidak berniat menimbulkan masalah dan tidak melanjutkannya setelah mereka selesai melakukan inspeksi sepintas. Meskipun pembudidaya gelandangan merasa kesal, mereka tidak akan memprovokasi sekte sebesar Sekte Pengayakan Yin dan hanya melanjutkan perjalanan mereka. Seolah tidak puas dengan pencarian yang sia-sia, lelaki tua dengan mata tajam dari anggota Sekte Pengayakan Yin berkata, "Penatua Ge, saya mendengar bahwa orang ini ahli dalam teknik transformasi penampilan. Saya khawatir tidak ada gunanya menjaga pintu masuk." Ge Tianhao melirik lelaki tua itu dan dengan tenang berkata, "Saudara bela diri senior Yin Li, saya hanya meminta Anda melakukan ini untuk menggerakkannya agar bertindak. Ini tidak dimaksudkan untuk benar-benar menemukan orang ini. Karena kemampuannya luar biasa, kami tidak memiliki metode untuk melihat identitas aslinya. Namun, cara pencarian yang agresif ini mungkin membuatnya bingung dan merusak penampilannya. Bahkan jika dia benar-benar tidak berubah dan dapat mempertahankan penyamarannya, Anda tidak perlu khawatir. Karena suku melonjak dan sekte iblis surgawi memiliki sedikit persahabatan di antara mereka, rekan Dao Lin telah pergi untuk meminjam Clear Sound Mirror dari rekan Dao Seven Wonders. Sayangnya, dia sibuk di kediamannya dan tidak akan muncul selama beberapa hari. Karena itu, rencana tindakan terbaik kami adalah melanjutkan pencarian. Dan bahkan jika kita tidak dapat menemukannya, dia mungkin lengah." Kemudian, wajah lelaki tua bermata tajam itu bersinar dan dia dengan bersemangat berkata, "Mengingat keahlianmu yang tak tertandingi dalam perencanaan,
tidak mungkin kami melakukan sesuatu yang sia-sia. Jika seperti itu, kita tidak perlu memanggil sekte master dan para tetua. Kami akan mendapatkan pahala besar di sekte setelah kami menangkapnya. Saya harap begitu. Ge Tianhao tertawa kering dan kemudian melirik ke arah Treasuration Hall. Dari cara dia diperlakukan, jelas bahwa mereka memandangnya sebagai karakter yang menakutkan. Itu wajar mengingat dia membunuh sesepuh keempat sekte mereka yang berada di puncak tahap jiwa yang baru lahir. Tidak aneh jika hal-hal bertentangan dengan harapan mereka jadi yang terbaik bagi mereka untuk berhati-hati. Dengan pemikiran itu, Ge Tianhao tanpa sadar memasang ekspresi cemberut. Pada saat itu, Han Li sedang berdiri di depan sebuah bangunan batu besar. Ada lapisan cahaya pelangi yang menutupinya, memberikan aura misterius pada bangunan itu. Tapi yang mengejutkannya adalah sekarang ada aula batu putih lain yang mengambang di atas aula Treasuration. Itu sepertiga ukuran bangunan di bawah tetapi masih sangat besar dan membentang setidaknya 1 kilometer di daerah itu. Di depan Han Li berdiri seorang petugas berjubah kuning dengan budidaya yayasan pendirian. Dia memberi Han Li penjelasan dengan nada hormat. Pada saat itu, Han Li telah berhenti menyembunyikan kultivasi Naschen Soul-nya. Sementara petugas lelang memandangnya dengan acuh tak acuh, dia tidak berani bersikap kasar. Di depan gedung, ada beberapa petugas berpakaian serupa lainnya yang hadir. Mereka semua menemani pembudidaya tahap Naschen Soul. Adapun pembudidaya tahap formasi inti, mereka hanya berdiri di depan sebuah tablet batu yang didirikan di depan gerbang gedung. Mereka sedang membaca apa yang terukir di atasnya. Setelah beberapa saat, Han Li menarik pandangannya dari sekelilingnya dan mengalihkan perhatiannya kembali ke petugas, mengatakan, biaya partisipasi untuk lelang tahap jiwa baru lahir akan menjadi 1000 batu roh, dan akan berlangsung di Aula 9 Cakrawala. Dan lelang tingkat formasi inti akan berlangsung di Treasuration Hall dengan biaya partisipasi 100 batu roh. Apakah itu benar? Petugas itu tersenyum dan berkata, ini persis seperti yang dikatakan senior. Ada beberapa pembudidaya yang berpartisipasi dalam lelang ini dari yang diharapkan. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain meminjam Aula 9 Cakrawala dari pavilion keberuntungan tersembunyi dalam keadaan darurat. Namun, biaya batu roh kami sama seperti biasanya. Mereka terutama digunakan untuk menghindari agar pelelangan tidak terlalu ramai, atau siapapun bisa masuk, memungkinkan lebih dari 10 kali lebih banyak orang. Namun, seorang senior sepertimu seharusnya tidak terlalu memperhatikan sejumlah kecil batu roh. 1000 batu roh, aula Anda cukup terampil dalam memperoleh kekayaan. Tapi seperti yang Anda katakan, selama saya bisa mengambil barang yang saya inginkan, jumlah batu roh ini tidak mahal. Saya tidak tertarik pada lelang tingkat formasi inti dan hanya akan berpartisipasi dalam lelang tingkat Naschen Soul. Han Li melambaikan tangannya dan melemparkan 10 batu roh kelas menengah ke arah petugas berjubah kuning. Silakan masuk, senior. Lelang tingkat Naschen Soul akan dimulai pada pagi hari. Ini adalah lencana lelang. Anda dapat ini untuk memasuki hari-hari selanjutnya dari pelelangan. Petugas mengambil batu roh sambil tersenyum dan menyerahkan lencana batu giok kepada Han Li. Dia menerima lencana dan tubuhnya tanpa kata berkedip dengan cahaya biru. Dia kemudian terbang menuju aula besar di langit dalam seberkas cahaya, bersama dengan pembudidaya lainnya. Ketika Han Li tiba di gerbang aula 9 Cakrawala, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di sana selain penghalang cahaya putih. Alisnya bergerak dan dia menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam lencana batu giok. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah terbang keluar dari lencana dan membelah penghalang. Tanpa berpikir lagi, dia terbang ke dalam dengan kabur sebelum gerbang itu menyegel dirinya lagi. 4 jam kemudian, beberapa ratus pembudidaya tahap Naschen Soul telah berkumpul bersama di Aula 9 Cakrawala. Dengan 3 pemogokan bel besar, pelelangan besar diadakan. Bersambung ke chapter 951. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai,
Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.